perangilah kafir, bunuhlah kafir segala macam. Kurasa sampai ada 6 ayat itu yang menyuruh untuk memerangi, membunuh segala macam. Kenapa umat Muslim nggak melakukan gitu loh? Iya, karena umat Islam itu paham bahwasanya perintah yang datang di dalam Al-Quran itu adalah perintah temporer, adalah masa peperangan yang terjadi pada saat Islam diperangi, bukan pada masa Islam tidak diperangi. Justru Islam itu diharamkan kemudian memerangi orang yang tidak memerangi Islam. Itu nggak boleh. Kalau Islam diperangi, maka barulah Islam itu melakukan perlawanan. Tapi kalau Islam tidak diperangi, kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu atau apalagi membunuh orang yang tidak memerangi Islam, maka dia bukan dari golonganku. Seperti itu, Berarti Bang. berarti Ya. Al-Qur'annya butuh ditafsir gitu, karena soalnya nggak ada di situ. Umat Anda jika umat Muslim diperangi, maka perangilah. Yang di situ saya bacakan perangilah kafir, kan seperti itu, Bang. Kafir yang mana dulu? Kan tidak semua kafir itu memerangi umat Islam. Contoh, teman-teman kita yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Apakah ada kemudian perintah untuk melakukan peperangan terhadap mereka? Tidak ada perintah itu. Kecuali umat Islam diperangi. Kalau umat Islam tidak diperangi, ya tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin." Maka maafkanlah mereka dan biarkan saja mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu di dalam Al-Qur'an itu jelas. Di dalam surah Al-Maidah ayat 13 diterangkan seperti itu, Bang. Makanya kita umat Islam tidak pernah memerangi teman-teman Kristen. Lain cerita kalau memang teman-teman Kristen atau yang di luar Islam ini menyatakan perang terhadap Islam, pasti kita melakukan perlawanan. Tidak mungkin diam. Kalau Iya, gimana? bunuhlah kafir itu, Gimana? bunuhlah kafir. Kan Ya, ada itu. ayat Ya, kita lihat konteksnya, Bang. Kafir yang dimaksud di situ kafir yang mana dulu? Kafir yang dimaksud di sana adalah kafir yang memerangi Islam. Itu dulu. Jadi tidak semua contohnya abang hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Apakah ada kemudian datang kepada abang memerangi abang? Ada enggak? justru itu yang saya tanyakan, Bang. Kenapa nggak Karena memang tidak boleh. Tapi Al-Qur'annya menyuruh bunuh kafir, perangilah kafir. Ya itu pada saat perang. Kalau pada saat perang, memang orang saling bunuh, Bang. Enggak saling cari kutu kalau orang perang. Gitu loh. Oh, Bang, ayat itu berlaku hanya pada masa itu apa kayak mana? Iya, pada masa perang, pada masa itu dan pada masa perang. Karena yang memerangi umat Islam itu sudah pasti orang kafir. Oh, berarti itu ayat untuk penyemangat aja gitulah. Iya, pada saat perang itu, Bang. Makanya ketika kemudian saudara saya ini hidup di tengah-tengah umat Islam, tidak ada itu umat Islam yang datang memerangi Anda, nggak ada. Apakah ada umat Islam yang kemudian datang memerangi teman-teman kita Kristen? Nggak ada. Banyak Justru lemah lembut aja. Justru kita dengan orang-orang kafir yang hidup berdamai dengan umat Islam harus dilindungi. Ada ayatnya, Bang? Banyak dalil Al-Quran yang mengatakan itu. Untuk Qul melindungi kafir. lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari-hari yang dimaksud Al-Quran, yang hari-hari Allah yang dimaksud Al-Quran, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tugas kami tidak bisa kemudian melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir oleh karena kami tidak seiman. Tidak ada perintahnya itu.
Tidak ada perintah itu bang. Makanya di Indonesia ini merdeka, tidak ada kemudian pasukan Islam yang datang memerangi Nusantara ini sehingga menjadi mereka, nggak ada. Terjemahan ayat yang Bang bacakan tadi apa kira-kira? Agak tadi Coba Anda baca aja di dalam Al-Quran, di Tidak mengimani. dalam surah Al-Jasiyat ayat 14. surat Al-Jasiyat ayat 14 ya. Iya. Berarti Bahkan yang tidak mengamini itu Ini ada Bang John. gimana host? yang tidak mengimani, kan ada kata-kata tidak Ini mengimani. ada Bang John. Boleh diperhatikan Bang John. Lagi debat host, lagi diskusi host. Yang lain standby dulu. Coba Anda lihat seperti Al-Quran yang saya bacakan tadi ya teman ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 13. Karena mereka melanggar janjinya maka kami melaknat mereka. Ini firman Allah tentang orang-orang Israel. Maka kami jadikan hati mereka membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, nah ini ceritanya kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Engkau senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka apa kata Allah? Fa'ufu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkan saja mereka. Ini perintah dalam Al-Quran. Jelas ayatnya itu. Oke, makasih Bang Juma. Kira-kira saya udah mendapat artinya sih. Iya. Ya, mengerti. Saya Makasih. bisa balik bertanya nggak abang? Saya sebetulnya kurang paham, tapi kalau mau Abang tanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau jawabannya kurang memuaskan, ya terserah Abang kan begitu. Nggak, kita Abang sesi terima. edukasi aja. Kita edukasi belajar sama-sama gitu. Saya melihat di dalam kitab saudara ya, di Markus 16, di situ diterangkan nomor 16-nya gini. Siapa yang percaya dibaptis, kan ada perintah sebelumnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Ini kenapa teman-teman Kristen tidak perhatikan? Akan dihukum, yang menghukum kan Tuhan. Ya, tapi giliran dibaptis, yang membaptiskan pendeta. Kan ada perintahnya. Itu kan Perintahnya melalui baptislah seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan begitu. Ya, ya itulah maksudnya bang. Kenapa kemudian tidak dihukum, orang-orang ini tidak dihukum? Orang-orang yang sudah menerima Yesus gitu. Orang-orang yang tidak mau menerima, Oh, yang tidak mau menerima dihukum gitu maksud Anda? iya itu perintahnya ada. Iya, karena sebetulnya dihukum itu maksudnya Bang dimasukkan ke neraka gitu. Kenapa di neraka? Kan perintahnya dihukum. Hah? Kan perintahnya dihukum, disuruh perintahkan, pergilah ke seluruh dunia. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Makna dihukum itu Bang, maksudnya tidak dimasuk dalam kerajaan surga dan di tempatnya di neraka gitu. Neraka itu hukuman bagi Kristennya. Neraka itu hukuman. Jadi Tapi mungkin kalau masuk gimana? kenapa Yesus nggak diselamatkan, sedangkan kan tidak semua orang yang tidak percaya Yesus itu orang jahat kan begitu. Ada juga orang baik yang melakukan, yang selama hidupnya tidak pernah berdosa, kira-kira begitulah kan, banyak berbuat amal. Kenapa tidak masuk surga? Nah, itu kembali ke konsep agama kami, Bang. Iya, maksudnya gini, saudara. Kalau itu dikatakan bunuhlah, kan ada data di dalam kitab saudara. Contoh misalnya yang diperhatikan oleh penjajah di tengah-tengah kita. Di dalam kitab saudara kan itu. Begini aja Bang, kalau itu kan Iya. Abang kan memaksakan kehendak Abang bahwa dihukum itu dihukum secara langsung gitu loh.
eh, kasih aja datanya kalau memang dihukum itu kan beda sama yang abang bunuhlah kafir itu kan memang asli dibunuh. Walaupun kata abang karena diperangi gitu, baru ada izin untuk membunuh. Kalau dari Kristen dari dulu nggak ada ceritanya yang tidak percaya Yesus dihukum begitu. Ini ada dalilnya, Bang. Akan tetapi semua seteruku, semua musuh-musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu tertulis Ada dalam dalilnya. Lukas. Ada, Lukas 19 nomor 27. Begini bang, ada dalilnya, tapi tidak pernah dilaksanakan karena artinya bukan ke situ. Nah, sama Gitu. berarti tadi bunuhlah kafir. Sama berarti. Kalau dari zaman gini bang, memangnya perang Islam dari zaman Muhammad sampai sekarang emang tidak pernah membunuh kafir gitu? Ya, kafir yang memerangi, kan tadi sudah sejawab, Bang. Sedangkan kalau kita Tapi melihat, kan ini, ya ini beda konsepnya kan ini dilaksanakan secara langsung gitu loh, bahwa ayat itu bisa berguna karena memang alasannya mungkin ya karena perang kan begitu, kan dilaksanakan secara langsung kan, ada fakta historis yang pernah terjadi gitu loh. karena perang, Bang, karena kita diperangi. Tapi kan pernah dilaksanakan itu aja bang. Iya, Pernah kan dilaksanakan. sama seperti Nabi Musa, Nabi Musa itu justru perintahnya jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Semua Sekarang aku tanya, gimana? sejak Ini- zaman Yesus. Ini dalil loh, Bang. Kalau saya jadi Kristen, saya malu jadi Anda. Akan Enggak, tetapi begini, semua musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Ini perintah. Kenapa Kristen tidak praktekkan sementara ini perintah Yesus? Di Injil. Di Injil Lukas 19 nomor 27, Bang. Nah, setelah Injil saya sampaikan bang ya, setelah Injil diberitakan, apakah sesuatu yang Injil yang diperintahkan Yesus ini pernah terjadi gitu loh? Nah, buktinya penjajahan di Nusantara ini 300 tahun lebih, itu siapa pelakunya? Itu beda lagi bang. Itu konsep negara, politik segala macam udah nggak ada hubungan sama negara. Sama Kenapa bisa tidak ada hubungannya? yang namanya penjajah yang menjajah bisa orang Jepang, yang menjajah bisa orang Rusia, bisa yang beragama ini. Iya, tetapi penjajahan yang dilakukan oleh penjajah di Nusantara ini itu berdasarkan perintah Bible. Kalau mau dalilnya saya bantu. Berarti semua negara yang menjajah berdasarkan Bible gitu. Iya, karena ada tertulis dalam Biblenya, Bang. Enggak, fungsi negara lain menjajah negara lain, kita harus pergi ke fungsinya dulu bang. Jangan karena ada sedikit kesamaan jadi dihubungkan ke Bible. Saya juga bisa kayak gitu, nanti ada kesamaan. Ada teroris kami hubung. Masalahnya di mana mereka menjajah, di situ mereka mendirikan agama, mendirikan tempat ibadah, dan di sana mereka mengajarkan agamanya. Itu poinnya. Contoh. Mohon maaf ini, contoh di dalam Ulangan 20. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang kotanya bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Sekarang pertanyaannya, apakah data ini dipraktekkan oleh Belanda atau tidak? Dipraktikkan atau tidak ya nggak tahu saya. Soalnya yang saya tahu Belanda itu pertama datang untuk berdagang kan gitu, sambil menyebarkan agama. Nah itu dia. Ini data di dalam kitab saudara. Enggak, saya mau membilangkan poinnya yang abang bilang tadi, bahwa itu jangan abang pasang pengertiannya sesuai kehendak abang. Bukan saya ngerti Bang. Ini memang sesuatu yang menyakitkan, tapi itu fakta. Itu fakta di dalam yang tadi gimana?
Itu fakta di dalam maksudnya kitab. kan? Fakta di dalam kitab saudara memang kayak begitu adanya. Bukan, maksudnya ayat yang pertama yang abang sampaikan itu, abang udah sepakat bahwa Kristen tidak mengimani yang melakukannya secara langsung gitu loh, bahwa itu bisa berkata kiasan atau segala macam kan begitu. Ini bukan kiasan bang, ini perintah dan itu dipraktekkan oleh Belanda. Itu kan ayat yang kedua bang. Kita sepakat dulu, ayat yang pertama kan udah sepakat abang. Ya, yang pertama itu adalah kan Yesus sudah mengatakan, jangan kau mengira aku datang membawa damai di atas muka bumi. Aku datang membawa pedang. Aku datang membawa api untuk melakukan hukum yang menyala gitu. Aku datang membawa pedang, bukan membawa damai. Kan itu bang. Iya. Terus? Ya itu, makanya saya katakan kenapa kemudian ini tidak terrealisasikan di dalam keadaan di mana Yesus itu ketika datang kepada Bani Israel. Tidak terrealisasi karena pengikut Yesus itu cuma sedikit. Andaikan pengikut Yesus itu banyak pada saat itu, maka habis orang-orang Yahudi, habis orang-orang Romawi yang ada. Karena dia sudah mengatakan ini perintah di Lukas 19:27. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Nah, kemudian ya silakan bang, silakan. Yesus itu kan udah dalam ajarannya dia kan membawa damai, membawa kasih, ya kan? Baru terus ada ucapan aku datang membawa pedang, kan begitu. Seakan-akan ini dia pertentangan, dia membawa kasih atau membawa pedang, kan begitu. Jadi kalau membawa pedang itu bang, nggak bisa diartikan bawa pedang secara secara literal artinya kan begitu. Itu kan bermakna kiasan itu. Jadi bisa saja yang seseorang yang membawa damai harus dulu. Tidak semua menerima hal yang baik kan begitu. Untuk menerima hal yang baik itu kan orang susah. Sama seperti Muhammad menyebarkan agama Islam kan bercekcok dulu. Ada masalah, dia harus keluar dulu dari kampungnya. Baru dia diakui kan begitu. Nah, pedang itu berarti kan begitu akan ada percekcokan begitu. Mentang yang bermasalah. Kira-kira seperti itu bang. Ya, jadi gini kan tadi di awal saudara saya datang membawa tema di Islam, diperintahkan kemudian untuk membunuh orang kafir. Saya bacakan bang ya di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrik, artinya di sini orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, orang yang benci kepada Islam, orang yang memusuhi, memerangi Islam, ada yang meminta perlindungan kepadamu. Ini jelas ini, orang yang memusuhi Islam, kaum musyrikin. Dan jika di antara kamu ada kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sekedar dilindungi bang, tetapi apa kata Allah? Summa ablighu ma'mana. Kemudian antarkanlah orang musyrik ini ke tempat yang aman baginya. Demikianlah karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Ini Al-Quran. Wa in ahadum minal musyrikin astajara. Jadi ketika ada peperangan, kemudian di antara musuh-musuh ini ada yang minta perlindungan, apa kata Allah? Lindungi. Lindungi kata Allah. Kemudian antarkan mereka ke tempat yang aman. Sementara di dalam kitab saudara, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, harus engkau menawarkan perdamaian. Dan kalau mereka menerima perdamaian itu, maka perintahkanlah semua mereka itu melakukan kerja rodi dan jadikanlah mereka hambamu, budakmu.
Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, apa perintahnya kemudian? Maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, baik laki-laki dengan mata pedang, hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang di kota ini, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan Tuhan kepada kalian, boleh kamu pergunakan. Ini dalil, Bung. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 14. Ini perintah, dan ini diperhatikan oleh siapa? Penjajah Belanda. Apa agamanya? Periksa KTP-nya, Kristen. Siapa Tuhannya? Yesus. Apa nama kitabnya? Biblos. Hari apa dia ibadah? Hari Minggu. Apa agamanya? Kristen, Protestan, Katolik. Apakah mereka mempraktekkan? Mempraktekkan. Bagaimana dengan Islam? Wa in ahadum min musyrikin astajara. Ketika orang musyrik, orang kafir, orang yang menyerang Islam meminta perlindungan, maka lindungilah agar dia bisa mendengarkan firman Allah. Kemudian setelah dilindungi, antarkanlah mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Al-Quran yang menerangkan. Sementara di kitab saudara, bunuh, perbudak. Nah, itu sudah diperhatikan. Makanya Islam, mayoritas Islam, Indonesia mayoritas Islam, tidak ada tentara dari negara-negara Islam yang masuk ke Nusantara memerangi kemudian sehingga umat Islam mayoritas di negara ini nggak ada. Islam menyebar kemana-mana dengan damai. Adapun peperangan terjadi dalam Islam karena Islam diperangi. Islam diperangi. Islam tidak pernah mengatakan perang terlebih dahulu, tidak. Islam diperangi, agamanya dihujat, dinistakan, direndahkan, ya. Simbol-simbol Islam direndahkan, kemudian adanya pernyataan perang secara terbuka. Islam pasti melawan, karena Islam itu adalah agama jihad. Kalau Islam bukan agama jihad, saya pastikan Nusantara ini tidak merdeka. Saya pastikan, karena yang berjuang memerang penjajah itu adalah mereka yang kemudian didoktrin dengan doktrin jihad. Apa itu? Ya, harus memperjuangkan hak asasi manusia. Itu yang ada di dalam ajaran agama Islam. Oke Bang, jawaban Abang memang udah memuaskan tadi. Abang tambah lagi jadi lebih memuaskan kan? Saya kasih yang lain lah dulu, kasihan udah ngantri ini nunggu. Oke. Makasih Bang. Oke, saudaraku manusia cerdas. Oke, baik, thank you. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada tambahan atau ada yang ingin dipertanyakan. Ini ada Bang John Tadeus. Silakan Bang. Terima kasih. Ada Juma. Selamat sore. Sore Bang John. Terima kasih. Saya itu melihat sisi satu berlian yang ada di pribadi Adik Juma itu sangat berkarakter. Saya itu memang tergerak hati melihat kepedulian Adik Juma untuk membantu orang-orang yang sangat memerlukan belas kasih. Itu yang saya lihat. Kalau yang lain-lainnya, ini kan berproses Adik Juma. Saya memang mengapresiasi. Kalau mau debat segala macam, memang Adik Juma memang spesialisasinya. Saya tidak untuk berdebat, itu Adik Juma. Saya mengapresiasi. Dan itu mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Adik Juma, diskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang kita dukung. Karena kita ini mengangkat harkat martabat manusia. Nilai-nilai agama itu melekat karena kita memiliki moral. Saya senang Adik Juma. Saya terus terang, lama saya mau masuk tapi tidak pernah diizinkan untuk masuk. Saya komen juga tidak mau karena takut tersinggung. Karena ini waktu-waktunya orang. Nah ini karena saya diizinkan. Saya ucapkan limpah terima kasih untuk Adik Juma yang hari ini tuh saya lihat ini agak lembut bicaranya. Dan saya senang. Saya kalau Adik Juma mulai kencang megaspol itu, saya gugup Adik Juma. Saya tidak berani ngomong, jadi saya bisa kehilangan ide. Nah kalau yang begini, ide-ide yang begini saya silakan Bang, silakan. Terima kasih Adik Juma untuk perhatiannya. Mohon maaf, saya tidak berdebat dan saya tidak bertanya yang lain-lain. Terima kasih, semoga kita diberkati Tuhan dan bisa ketemu di lain waktu. Saya berdoa supaya saya bisa ketemu Adik Juma. Terima kasih. Terima kasih Bang John Tadeus. Iya, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada panduan
ketika kita kemudian berdialog dengan orang-orang di luar Islam, ada kaidahnya. Malah dilarang berdialog dengan di luar Islam itu ketika melanggar kaidah. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan kecuali dengan cara yang baik. Illa billati hiya ahsan. Jadi akhlak dalam berdebat itu ada di dalam Islam, tapi ada pengecualian, Bang. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Maka apa perintah Al-Quran? Wa qulu amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu sesungguhnya itu adalah satu. Ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami umat Islam ini hanya berserah diri kepada Tuhan yang satu itu. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Malah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah yang menjadikan para ulama Islam itu bisa sampai hari ini kemudian menjelaskan Islam dengan baik sehingga mampu diterima di kalangan penduduk Indonesia dari sejak semula, itu apa yang tertuang di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 125. Itu perintah yang sangat akurat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran-pengajaran yang baik, dan berdebatlah, berdiskusilah, berdialoglah, berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Kata Allah kemudian, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, dialah Allah sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi kaidah koridor dalam Islam itu jelas. Cuman memang kita umat Islam, kami umat Islam itu selalu saja digiring kepada dalil Al-Ankabut ayat 46 yang tadi, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi zalim ini penghujat, penista, berbicara dusta, kemudian adu domba, mempelintirkan Al-Quran, hadits. Kepada mereka kata Allah, kecuali kepada mereka kamu harus tegas. Wa qulu amanna billadzina unzila ilaina. Tapi berfokus kepada bahwasanya Tuhan kita itu cuma satu, bukan dua, bukan lebih dari itu. Saya kira begitu, Bang John. Silakan. Terima kasih Adik Juma, saya salut ya. Jadi mudahan saya berdoa supaya lain waktu saya bisa lagi diizinkan, atau ya syukur puji Tuhan kalau bisa ketemu. Maaf Bang Juma, saya Siap. di Palangkaraya dan saya Katolik. Terima kasih Bung Juma. Masya Allah. Iya Bang, sama-sama Bang. Terima kasih. Baik, sampai ketemu lagi ya. Baik, sehat terus, panjang umur Bang. Tetap berkarya. Amin. Siap. Terima kasih. Ya, saya undur ya. Baik, Bang John. Ya, Dik. John, terima kasih Bang John. Selanjutnya ini ada Wilgon. Silakan Bang Wilgon. Ini kayak judul lagu ini namanya teman kita ini. Fisgon itu Bang. Oh, sorry. Oke, Bang Ucok, gimana kabarnya? Sehat? Bang Ucok. Alhamdulillah sehat Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bang gitu. Ucok masih di Medan. Yaelah. Masih lah, mau kemana lagi? Ntar kalau misalnya jadi pondok pesantren apologet baru pindah ke Makassar beliau, insyaallah. Insya Allah, amin. Sekali-sekali main ke pasar 1 Bang. Pasar 4. Pasar 4. Iya. Marilah. Oh iya, pasar 1 ya. Ini naikkan Pasar 1 mozaik. ya? Ya, ini ada yang nanya mau naikin mozaik, sudah dinaikin tapi ditolak. Saudara Wilgon, selamatkan siang. Gimana program bisnis kita Bang Wilgon? Jadi kita ini bisnis antar jemput WA. Ini apa ini? Fansuma. Ya, Venzuma. Ini Bang dari mana nih Venzuma?
fans Bang Juma ya. Fans Bang Zuma. Kalau boleh tahu dari mana ya? Halo Bang Wilgon. Mozaik udah dikirim permintaan untuk bergabung, cuman ditolak, sahabat. Ya, jangan lupa di tap-tap layar, sahabat. Kalau nggak, oke, kita kick aja dulu ya untuk fans Bang Zuma ini. Bang Wilgon, bagaimana Bang Wilgon? Oke, ada yang mau kirim salam katanya sama Bang Zuma. Oh, nggak apa-apa, kita naikin bentar ya. Baik, silakan Bang. Bang Arif Tamara. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Arif. Gak bisa kebuka mute ya? Suaranya. Kita kick aja ya. Saudara Wilgon ini kalau nggak ngomong diturunkan aja, mungkin beliau lagi sariawan. Baik, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apokrifa. Iya. Gimana Bang? Ya, saya ini mau ini doang, cuma mau sampaikan salam dari kawan-kawan Bang. Siap. Saya ini kan biasa main di Twitter, kita debater di sana. Nah, Siap. baru 1 minggu ini saya bikin akun TikTok untuk mau coba jajal di sini seperti apa. Apokrifa dari sekte mana Bang? Muslim Bang. Muslim, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini namanya yang bagus sekali nih, Apokrifa. Berita yang disembunyikan. Wah, Masya Allah. Iya. Ya, jadi saya ini main-mainnya di Twitter, kita debat di sana, hadapi para penghujat di sana, tukang fitnah di sana, tukang nyamar-nyamar di sana. Saya sama kawan-kawan kita bikin grup. Ya, Iya. setiap harinya kita hadapin orang-orang seperti yang di sini. Ya, diajak-ajak sini Bang. Karena kita kekurangan debaters dari teman Kristen. Mereka nggak berani. Pasti Rata-rata ada di antara mereka yang berani. rata-rata mereka cuma pakai akun-akun palsu kan, jadi malah lebih ganas di sana itu. Kalau di sini kan di TikTok mereka ucapannya masih dijaga ya. Kalau saya lihat ini banyak yang hati-hati kalau ngomong. Tapi kalau di Twitter udah sadis-sadis bener bahasanya. Jadi ya saya cuma mau menyampaikan salam dari semua kawan-kawan saya, rekan-rekan saya di Twitter buat Bang Zuma. Salah satu contoh panutan kita lah ya. Masya Allah. Ya, Biasa aja Bang. salah satu tokoh ya apologeter yang ya nyalinya besar. Insya Allah. Pengetahuannya juga luas. Ya, terus gaya bahasanya juga lugas. Mirip-mirip sama Ahmad Didat almarhum. Iya. Ya udah saya sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salamku pada sahabat-sahabat kita di sana, Bang Apokrifa. Pertahankan namanya, Masya Allah. Ya, oke. Terima kasih untuk yang lain. Aku titip bentar Bang. Nanti Oh, iya.
mau join yang di Twitter Bang, karena aku juga ada di sana memang, tapi nggak tahu itu yang mana ya. Kalau nanti bisa di inbox Bang ya. Ini Memang di sana namanya sadis, memang kata-katanya nggak ada sensor. namanya saya sama kok. Oh, gambarnya sama, namanya sama. Ini ya. Iya. Oke, siap Bang, siap. Lanjut Bang Juma. Baik Bang. Oke, saya silakan yang lain, saya kasihan yang lain pada ngantri, saya turun aja. Baik, terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, selanjutnya ada netizen kita nih, ada Ibu Nasmisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Nasmisha. Apa kabar? Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, daripada Alhamdulillah. tahun lepas nak bercakap dengan Gurunda dengan Abang Zuman, ya Allah. Wah, Hari ini teman berdapat. saya dari Papua ternyata. Ya, gimana Bang? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku peluang hari ini bertemu dengan Gurundaku Bang Zumaku, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Papua sore ini Bang? Saya bukan Papua Bang, saya orang Malaysia. Oh, Malaysia. Iya, pantasan dialeknya kayak Malaysia tadi. Bang, saya cuma nak cakap tak ada apa pun, cuma saya macam teruja dengan abang punya kesungguhan jadi debater Islam dengan Kristian. Alhamdulillah kami kat sini pun cuma dah dapat poin-poin yang besar, sebab sekarang ni dekat Malaysia dah mula ada gerakan-gerakan untuk jom ke gereja kepada anak-anak muda Islam. Ya. Jadi saya bukan nak cakap saya pandai, bukan saya nak cakap tahu, cuma saya ada poin yang saya boleh dapatkan daripada Gurunda untuk saya tepis apa yang andai kata terjadi dekat saya dapat macam ada orang nak ajak saya ke gereja, jadi saya ada poin-poin yang saya nak bagi dekat orang. Ya. Cuma saya, ya Allah. Ya Allah, laju je jantung saya ni bergerak. Dihentikan aja dulu barang 30 menit. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Macam tak percaya pula boleh bercakap dengan seorang ulama hebat atau ustaz yang ulama hebat pula. Ulama apa pula ni? Allahu Akbar, Masya Allah. Cuma saya nak minta tolong dekat Abang Zuma atau Gurunda, cuma doakan saya supaya ada rezeki anak, sebab isteri saya orang Riau, Indonesia. Masya Allah, samanya berarti ya. Iya. Orang Melayu Minta juga tolong. rupanya. Orang Melayu. Minta tolong dekat Ustaz ataupun Abang Gurunda, Abang Zuma, minta tolong doakan saya supaya saya ada rezeki anak lah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya Allah Amin, ya Allah. mendengarkan doa dari saudara kita Nasmisha agar diberikan anak baik laki maupun perempuan yang insya Allah akan menjadi salah satu tokoh dari umat Islam di negara jiran Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada host naikkan saya. Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Saya turun dulu Ya, makasih saudaraku. Salam sama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kau Julius mau ke sini. Nih guru saya muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Indra Mose, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, kabar baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dari Malaysia. Dari Malaysia ya. Malaysia. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh ya Bang Juma. Iya, salam kembali. Namanya bagus, Bang. Ada Si kabar Bolong. luar biasa. Bukan nama itu Bang, marga itu. Marga simbol ginting saya. Iya Bang. Oh, simbolong ginting. Sorry. Iya, Tadi iya. kupikir si bolang gitu. Ini Bang mau nanya, saya ada aplikasi Sabda dari Wikipedia kan, udah saya download. Ternyata
Yesus ini di daerah Suriah ya Bang ya? Apanya? Gimana? Tunggu, saya ambil dulu ya. Perjalanannya Bang, waktu perjalanan Yesus ternyata di daerah Suriah itu ya Bang ya. Sampai di Suriah? Ya daerah Suriah itu Bang. Daerah Suriah sebelumnya apa ya gitu ya? Dia di daerah Ortodoks Suriah mungkin maksudnya, Kristen Ortodoks Suriah mungkin. Tiberias. Oh iya, kalau itu ya betul. Oh, alhamdulillah. Saya ketemu ada download ini di laptop saya ini, saya lihat-lihat. Iya. Nah itu, makanya saya sendiri kata orang itu dari Roma. Dari mana pula ajaran Roma pula itu Bang? Enggak lah. Kalau yang dimaksud Nabi yang datang kepada Bani Israel itu enggak sampai ke situ. Nah, lagian ini ada juga saya dapat ini sama perjalanan Paulus, ada petanya itu juga saya itu dapat itu. Iya. Kalau itu Paulus jelas. Betul. Oh, habis banyak kali itu Bang. Iya. Itu sampai saya dapat petanya itu di kitab Sabda ini dari Wikipedia, baru saya download tadi nih. Iya. Ya, sehat selalu ya Bang ya. Sehat Salam insya satu Allah. Tuhan. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, syukron Bang. Saya udah bisa bicara sama Bang ini. Nanti teman-teman yang ada di sana disuruh aja daftar ke API ya, Apologet Islam Indonesia. Oke Bang. Sip. Iya. Di mana Bang Zuma Dinda Indra? ada gambar bagus. Ada gambar bagus Bang Zuma. Ya, di mana, Dek? Itu siapa nih Bang siapa yang mualaf dari KI ini? Kainama. Bang Kainama. Iya. Beliau di kontennya beliau TikTok juga bertemu dengan Rabbi Yakob Baruk di Manado. Nah, dan kemudian Rabbi Yakob Baruk mengatakan bahwa dia tidak sepandangan dengan saudara sebelah, maksudnya Kristiani, bahwasanya Gunung Sinai itu ada di Mesir. Kenapa? Karena di sana banyak situs-situs oten dan itu tidak sesuai, dia bilang. Tidak sesuai. Tetapi Rabbi Yaakov Baruk justru mengatakan bahwa Gunung Sinai yang betul itu ada di sebelah utaranya kota Madinah yang sekarang oleh pemerintah Arab Saudi dipagari dan dijaga oleh 3 matra, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara Arab Saudi. Dijaga situsnya. Dan Rabbi Yaakov Baruk mengakui bahwasanya bekas kilatan petir, bekas batu terbelah, dan bekas tulisan-tulisan Ibrani kunonya itu masih ada dan itu identik dengan Yahudi punya, dan orang Yahudi yang paham ilmunya membenarkan bahwa Sinai itu ada di Jazirah Arab, bukan di Mesir. Kenapa? Karena beliau Rabbi Yaakov Baruk mengatakan begini Bang Suma, Musa itu meninggalkan Mesir dulu baru menerima Torah. Dan meninggalkannya itu menyeberangi lautan, dan kalau menyeberangi lautan pasti ke Arab, tidak mungkin masih di Mesir, begitu kata Rabbi Yaakov Baruk. Jadi jangan dibalik, menerima Taurat dulu baru menyeberang, ini salah. Jadi Rabbi Yaakov Baruk membenarkan bahwa temuan para ahli ahli Arab Saudi bahwasanya Jabal Tur adalah gunung Sinai yang Musa menerima wahyu, ya. Itu adalah di utaranya Arab Saudi. Jadi di ini Bang Suma, perbatasan antara Saudi dengan Yordania. Dan ini namanya Jabal Tur, dan itu dibenarkan dengan adanya lukisan anak sapi yang disembah oleh Bani Israil yang digambar di batu-batu, dipahat, yang pertama. Yang kedua, adanya batu yang terbelah 2 sebagaimana disebutkan dalam Torah dan Al-Qur'an. Yang ketiga, adanya bekas sambaran petir karena mereka dihukum. Itu Bang Zuma. Dan yang keempat adalah tulisan-tulisan yang terdapat itu bukan tulisan Arab, bukan tulisan Mesir, tapi tulisan Ibrani kuno. Nanti Bang Zuma bisa cek sendiri di kontennya Bang Kainama itu. Itu Yaakov Baruk yang berkata Bang Zuma. Itu mungkin informasinya Bang Zuma.
Tapi kalau terkait dengan ini, Dinda, terkait dengan Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat, kan udah jelas juga tuh dalam Keluaran di 19 dan Keluaran 20 kan ada itu. Memang setelah nyebrang laut. Iya, setelah nyebrang laut. Jadi bukan di Sinai, berarti belum nyebrang laut sudah dikasih Taurat. Ini salah kata Nabi Yakub baru, ini salah. Betul. Dan Oten ngotot Sinai di Mesir. Oten ngotot Sinai di Mesir. Oh, nggak mungkin, mustahil itu. Makanya kita nih heran Bang Suba, kenapa dibilang 3 saudara? Kenapa satu saudara ini selalu beda? Itu saya heran. Saudara kita yang sebenarnya itu Nasrani, bukan mereka. Oh, iya. Mereka bukan Nasrani. Mereka memang mengatasnamakan diri mereka Nasrani, Nasarah, tapi sesungguhnya bukan. Tapi awalnya dari sana. Mohon maaf nih Bang Suma, saya lagi makan. Silakan deh, silakan. Jadi sangat menarik sekali. Bahkan sebenarnya kata Rabi Yakub Baruk, sebenarnya para rabi Yahudi di seluruh dunia ingin masuk ke Jabal Tur, ingin melakukan penelitian dan ingin berziarah, karena bagi mereka bekas-bekas peninggalan para nabi adalah tempat situ suci gitu. Tapi katanya terhalang karena dilarang masuk oleh pemerintah Arab Saudi. Masya Allah. Oh, saya berisik ya. Andra Mose tolong di mute Bang, berisik. Oh ya. Enggak, Dek. Langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Jadi mungkin dilarangnya masuk itu takutnya ada pihak yang penyusup gitu Bang Suma. Maksudnya bukan sekedar ingin berziarah, tapi mau menghilangkan jejak, itu mungkin barangkali dari pemerintah Saudi. Mungkin itu. Iya. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Musa alaihissalam, jangan bahas Al-Quran lah kalau mereka ini. Kasih aja Keluaran 19 dan Keluaran 20. Jelas kok di sana. Cuman permasalahannya sepanjang saya dialog, saya belum pernah menemukan Oten yang menjelaskan itu, bahwa Sinai itu kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat itu sebelum nyebrang laut. Itu belum pernah ada Oten yang membahas data dari Al-Quran Bang Juma. Saya ambil data dari Al-Quran tentang yang dikatakan Rabi Yakub Baruk dibenarkan oleh Al-Quran. Allah bahkan bersumpah demi Gunung Sinai. Allah katakan, "Watini zaitun." Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinina wa hadzal baladil amin, dan demi bukit Tur dan negeri di sampingnya yang aman, maksudnya Mekah. Dan kita perlu tahu bahwa di Mesir tidak ada buah tin dan buah zaitun, yang ada di antara Jazirah Arab dari Palestina sampai Arab Saudi. Iya, betul. Gitu. Jadi Al-Quran tidak clear. Kalau kita bicara Mesir, yang ada itu ya itu lain lagi buah-buahannya gitu Bang Suha. Jadi apa yang dikatakan oleh Rabi Yakub Baruk sudah sesuai dengan yang dikatakan kaidah Islam berdasarkan Al-Quran. Gitu Bang Suha. Masya Allah, luar biasa. Semakin tersiksa batinnya nanti. Allahu Akbar. Dinda Julius. Ini ada dokter apa? Assalamualaikum, Dek. Halo. Salam, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Nggak tahu, aku malah dipanggil Kores. Lah, tadi katanya mau kesini. Oh, belum mungkin. Tunggu. Bang, ini ada diari depresiku, boleh dikenal siapa pemilik akunnya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, akhirnya bisa langsung live bareng Bang Zuma. Sudah ya, Bang beberapa kali Diari. DM, mudah-mudahan dibaca mungkin karena kesibukan Bang Zuma ya. Jadi kayak aku kayak seperti udah Foto profilnya kok kayak gitu ya, Bang? apa? Foto profilnya kenapa foto profil kayak gitu ya, Bang? Iya Kak, kebetulan memang akunnya seperti ini. Nanti saya ganti deh, karena kan otodidak ya, saya tiba-tiba minta dinaikin gitu.
Iya, iya, iya. Jadi gini Bang Zuma, memang saya tuh beberapa tahun ini sangat tertarik banget dengan namanya nonton kayak live-live TikTok tentang perdebatan kristologi gitu kan. Cuman yang sering saya lihat di kolom komentar baik di YouTube atau akun-akun fake itu, senjata andalan non muslim itu ketika ingin menjatuhkan Islam itu selalu saja ada dua Bang Zuma. Yang pertama, Senjataan kalau enggak masalah Rasulullah yang dikatakan pedofil karena menikahi Aisyah yang masih belia, kalau enggak tentang poligami gitu. Nah, jadi dua hal itu tuh yang selalu jadi andalan mereka bahwa oh Rasulullah yang dipercaya kita tuh orang seperti itu. Itu aku kadang-kadang sakit banget kalau suka lihat komentar-komentarnya seperti itu gitu kan. Nah, tolong dong Bang Zuma, mungkin kayak pemahaman seperti itu sebenarnya otodidak aja apa ikut-ikutan atau memang doktrin-doktrin dari non muslim itu memang didoktrin gitu bahwa pemimpin umat Islam itu memang orang seperti itu Bang Zuma. Mohon pencerahannya dong Bang Zuma. iya, jadi kita udah sering kali jawab ya tentang hujatan-hujatan mereka gitu. Dan sudah pasti karena mereka tidak bisa menyerang Al-Quran, maka dia menyerang individu, menyerang person, oknum Rasulullah yang kemudian ingin dipatahkan kebenarannya. Tapi itu mustahil bisa terjadi, karena data yang mereka sajikan pun itu adalah data-data yang tidak sahih gitu. Iya Bang Zuma, makanya itu saya berpikir apa ini semata-mata hanya ikut-ikutan atau doktrin dari pemimpin-pemimpin umat mereka yang mengajarkan seperti itu. Saya kurang tahu juga ya Bang Zuma, tidak bisa menuduh tanpa bukti gitu. Misalkan kayak kenapa orang Yahudi itu tidak mau mengakui Rasulullah sebagai nabi terakhir, karena Rasulullah itu turun-temurun dari garisnya Ismail, sedangkan ibunda Nabi Ismail itu dituduhnya pelakor, perebut suami orang gitu kan. Terus dia itu hanya hanya seorang budak yang diangkat sebagai selir. Padahal saya sering banget baca-baca di buku, di Google maupun nonton-nonton di YouTube. Sebenarnya itu Siti Hajar itu adalah putrinya Fir'aun gitu Bang Zuma. Iya. Nah itu tuh bagaimana sebenarnya Bang Zuma, kisah itu memang relevan atau masih rancu gitu Bang Zuma? Ya, jadi kalau kita melihat ya dari sisi Al-Quran, jelas apa yang dituduhkan mereka itu pasti keliru. Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, oknum yang mereka jadikan Tuhan saja itu adalah oknum yang dihasilkan dari hasil hujatan, hinaan, makian, dan tuduhan negatif terhadap Yesus itu sendiri. Jadi adalah hal yang tidak mengherankan kalau Rasulullah Muhammad SAW itu dituduh sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya, tugas kita kemudian menjelaskan, mengajak mereka berdialog. Inilah salah satu fungsi daripada berdirinya API, Apologet Islam Indonesia. Mari kita berdialog, mari kita berdiskusi untuk kemudian menjelaskan tuduhan-tuduhan ini bahwa itu semua adalah fitnah yang mereka bangun untuk memadamkan cahaya Islam. Tapi mereka tidak akan berhasil. Mereka tidak akan berhasil. Nah dari situ pun saya kayak tergerak hatinya Bang Zuma ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu kristologi. Saya nonton-nonton kisah-kisah para mu'alaf gitu kan. Kayak seperti nubuat Rasulullah itu sebenarnya sudah ada di Injil. Salah satunya di Yesaya itu yang mengatakan bahwa ketika ayat itu diberikan kepada orang yang tidak membaca, maka orang itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu sebenarnya sih sudah kita tidak bisa pungkiri ya Bang Zuma ya. Rasulullah itu adalah nabi yang tidak bisa baca tulis gitu. Dari situ pun sebenarnya di Injil itu pun mengarah ke arah Rasulullah yang dituju, tapi namanya memang tidak tersebut di situ Bang Zuma. Iya, Yesaya 29:12 itu memang jelas. Tapi Islam berdiri bukan berdasarkan terhadap kitab-kitab terdahulu.
Islam berdiri ya terkait dengan Al-Quran itu sendiri, karena sejatinya Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Islam itu adalah agama dari langit. Agama ini adalah ajaran, tuntunan, aturan main. Jadi pencipta langit dan bumi itu memberikan aturan main. Pokok-pokok daripada aturan itulah yang disebut SOP, ya, atau standar operational producer. Bagaimana kemudian manusia ini menjalankan tugasnya sebagai khalifah di atas muka bumi, diberikan tuntunan. Nabi Adam alaihissalam diberikan tuntunan, Nabi Nuh diberikan tuntunan, Abraham diberikan tuntunan, Nabi Musa dan seterusnya, Isa dan seterusnya, sampai kepada Rasulullah khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Rasulullah dikatakan ummi karena dia adalah pemimpin dari satu kelompok manusia yang hidup pada zaman jahiliyah yang memang buta terhadap kitab-kitab suci, ya, buta terhadap Taurat, Zabur, terhadap Injil, buta. Beliau tidak pernah belajar tentang kitab-kitab itu. Tapi ketika Al-Quran datang, beliau tidak buta Quran, justru beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi manusila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Jadi apa yang Tuhan inginkan berlaku terhadap manusia pada masa Rasulullah dan masa selanjutnya sampai hari kiamat adalah dijelaskan langsung oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hal yang tidak bersumber dari Rasulullah disebut bid'ah. Artinya bahwa cakupan ajaran yang dibutuhkan manusia yang hidup di zaman apapun, secanggih apapun, itu tetap Al-Quran melaju dengan kencangnya mengiringi perkembangan manusia. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, semakin laju Al-Quran itu mendampingi dan mengiringi kemaslahatan umat manusia itu. Itulah hebatnya Quran. Dia tidak pernah hanyut ataupun tenggelam, tetapi dia selalu menjadi hal yang selalu menjadi pilar koridor di dalam kemaslahatan umat manusia. Apapun itu, Al-Quran pasti akan menjadi pembanding atau penyeimbang daripada apa yang manusia jalani. Seperti itu, Bang. Nah, dan sumbernya hanya ada satu. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain. Berbeda dengan agama lain. Ada si fulan, ada si fulan, ada si fulan, ada si fulan. Udah banyak, kitabnya banyak, tapi tidak bisa mengalahkan satu manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mampu dia. Padahal mereka sudah keroyokan, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wakil pencipta langit dan bumi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekira begitu, Bang. Sementara saya pamit dulu, di sini udah mulai azan. Insyaallah setelah maghrib kita akan kembali untuk berdiskusi kalau ada teman-teman yang ingin. Assalamualaikum Abang, aku belum ngomong. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sebentar aja Bang. Aku tahu di Makassar ini udah maghrib. Ya. Tapi sebentar ya Bang. Cuma saran aja. Abang kan udah Masya Allah nih kristolog apa. Cuma kan ada banyak tuh jejak-jejak seperti yang Abang bilang bahwa Islam itu adalah bukan agama baru. Itu adalah yang lama. Islam menyempurnakan. Kemudian belum ada tuh Bang program-program mengunjungi situs-situs kayak di Madain Saleh. Itu kan jelas tuh ada tentang Gentiles diganti dengan bukan dengan unions gitu loh. Maksudnya bahasa Bible dalam bahasa Inggris itu kan mereka nulisnya Gentiles, padahal artinya kan unions gitu loh. Bukan nation. Terus jejak-jejak Kristen di tanah itu gitu loh Bang. Halo Abang. Iya. Abang? Monitor. Siap. Monitor. Ya siap. Maksud saya Abang, kenapa Abang nggak buka aja tuh umroh bersama Bang Zuma dengan temanya? Kalau selama ini kan saya tanya, diceritain nggak tuh jejak sejarah Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang terdahulu? Nggak ada. Kenapa Abang nggak bikin aja? Aku inget, maksudnya saya ngasih saran gitu loh Bang. Terus yang tentang ateis dan agnostik kan jadi bisa masuk juga. Seperti itu loh. Abang kan udah mendunia sekarang. Wis, dunia dalam berita. Iyalah, nanti kita bicarakan itu, Wakti. Semoga aja lembaga yang kita barusan buka ini bisa mewadahi semua yang diinginkan oleh teman-teman supaya terlaksana demi kebaikan umat.
Iya. Betul karena dulu sempet Umi Iran juga kan bilang sama saya gitu loh, maksudnya karena saya pernah ke Madain Saleh Abang, saya di sana 15 tahun, jadi saya lihat sejarahnya dari perspektif Islam gitu loh. Ternyata pada saat saya broadcast sama Umi itu, oh ternyata ada ya gitu, Nabi Ismail dijelasin, anak-anaknya Nabi Yakub di sini, jadi saya tuh kayak connecting dot gitu di pikiran saya, oh ya ini connecting, wah keren banget gitu. Maksudnya kalau Abang punya program seperti itu, Masya Allah tabarakallah, kalau Abang punya program seperti itu, umroh dengan jejak Rasul ya, jejak Rasul di sana, itu akan menjadi bagus banget karena it's not fiction gitu loh, ini adalah nyata gitu kan. Seperti itu Bang Zuma, terima kasih. Uhti, Masya Allah, jadi satu materi pemikiran yang insya Allah kita akan bicarakan nantinya supaya ya serius ini bisa terrealisasi. Serius dong, serius. Karena memang Serius, banyak Serius lah. banyak pemilik apa namanya ya, pemilik yayasan yang bergerak, ya travel yang ngajak Bang Zuma untuk kemudian harus ikut Abang, dengan harus jemaahnya. Abang, harus Abang harus ke Madain Saleh, harus ke situs-situs tertentu, dan itu harus diiringi dengan program kristologi seperti ini. Jadi untuk keimanan, iman Islam itu yang seperti Abang bilang tadi, surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah gitu kan, wa yukaffir lakum. Terusin Bang. Allahu ghafurur rahim. Baik, saya Ya Bang. Oke, saya maghrib dulu bentar. Masalah. Oke, Masya Allah. Ya, bentar ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Dinda Kores silakan dilanjut. Bang Ucok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komalnya. Ya, Bang. Selamat sholat maghrib. Host, kenapa ditutup host? Oh, Masih gitu. lama. Jangan ditutup. Orang buka komal itu sampai 24 jam non-stop. Standby. Buset. Oke. Lanjut, Dinda Mungkin Kores untuk diambil siapa, alih Ukti? sementara. Maaf, Silakan. di host. Maaf. Ukti siapa tadi? Ukti siapa Madinah ya? Ya. Ukti Mad. Ya. Waalaikumsalam. Ada juga sebuah ayat yang tepat untuk melukiskan gambaran yang tadi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanduru fakana akibatul muqaddibin. Maka jelajahilah bumi, lalu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kan begitu kan? Kalau kita ke Madain Solih, bagaimana kaum Solih, kaumnya Nabi Solih itu diazab, ya kan? Kalau kita mungkin berkunjung di Yaman ya, itu kaum Hud, bagaimana mereka diazab, ada bekas-bekas peninggalan mereka, bagaimana reruntuhan mereka. Kemudian kalau kita ke Palestina ya, bagaimana orang-orang Bani Israel itu dihinakan ya, dihancurkan tempat tinggalnya oleh orang-orang kafir, oleh Nebukadnezar dari Babilonia, oleh Romawi, oleh Titus ya. Kenapa? Karena mereka fanduru fakana akibatul muqaddibin. Lalu lihatlah bagaimana yang terjadi terhadap orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Baru kita mungkin ke Mesir ya. Kita ke Mesir, kita akan melihat muminya Firaun ya. Fanduru fakana akibatul muqaddibin. Lalu lihatlah bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu kayak gitu jadinya. Jadi kayak Firaun, jadi kayak macam-macam udah gitu kan. Nah itu kurang lebihnya seperti itu mungkin. Iya betul Abang, betul Ustadz, yang seperti Ustadz bilang, maka lihatlah akibat dari orang-orang yang suka berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan ingat, Tuhan yang benar itu Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Tuhan yang salah adalah Tuhan yang malah mengawini manusianya sendiri. Oke? Tuh Ikhwan. Apa kalian tega? Apa kalian tega ketika masuk ke dalam sorga, lalu kalian melihat ayah anda kalian, kakek kalian gitu kan, anak cowok kalian itu sedang dikawini Tuhan. Nauzubillahi min dzalik, surga apa ini? Gitu loh kawanku. Oke? Makanya sudah dengar harus ini enggak? Sebuah konten dari Abang Kainama. Abang Kainama bertemu dengan Rabbi Yakov Baruk di Manado. Bahasanya Rabbi Yakov Baruk mengatakan bahwa Gunung Sinai itu yang dijaga oleh tentara Arab Saudi itu.
yaitu di Jabal Sur, di Jabal Tur, yang mana di situ ada bekas sambaran petir, bekas batu terbelah dua, bekas lukisan-lukis pahatan-pahatan di gunung-gunung batu oleh Bani Israel, bagaimana mereka mensucikan lembu-lembu, bagaimana mereka menggambari lembu dan mereka sembah. Bagaimana juga ada bekas batu yang terbelah dan juga ada beberapa tulisan Ibrani kuno. Jadi tulisannya itu bukan Arab tapi Ibrani kuno. Itu menunjukkan memang menurut rabi-rabi Yahudi itulah Sinai yang benar. Setelah dicari-cari oleh para arkeolog Israel nggak ketemu dan ditemukan oleh pemerintah Arab Saudi. Bukan seperti yang di Mesir Sinai itu. Kenapa? Karena di Mesir itu malah justru dijadikan tempat ibadahnya orang-orang Koptik. Jadi tidak sesuai kalau di Mesir. Dan kata Rabi Yaakov Baruk, para rabi itu pengen berkunjung ke Jabal Tur ya, di Arab Saudi itu di sebelah utaranya Madinah, ingin melihat Gunung Sinai di mana Nabi Musa menerima wahyu, tetapi dilarang ya oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau saya ini Rabi Yaakov sudah mengakui maksudnya. Kenapa dilarang? Rabi Yaakov mengakui. Oh gitu. Oke. Jadi kalau saya sih berprasangka baik kepada pemerintah Arab Saudi ya. Kenapa dilarang masuk gitu? Dipagari oleh tentara dengan keamanan yang sangat ketat. Karena kalau saya berprasangka baiknya, mungkin pemerintah Arab Saudi khawatir ada penyusup yang ingin menghilangkan jejak. Ada penyusup yang ingin menghilangkan jejak gitu loh, Bang Kores, paham nggak? Ya. Pura-pura berwisata, pura-pura berziarah, tapi dirusakin gitu. Mungkin digetokin pakai palu atau gimana, kan rusak jadinya kan? Gitu Bang Kores. Terus ini dalam Islamnya gimana nih? Dalam Islamnya sangat tepat karena memang Nabi Musa alaihissalam itu ketika Allah panggil ketika Allah seru ya kan melalui pertanda yaitu api yang membakar semak-semak berduri, itu sepulangnya beliau dari mertuanya, dari Madian. Madian itu kan sekarang itu kan di sebelah utara Saudi antara Madinah dengan Jordan sekitar situ. Nah kemudian kalau Allah sendiri bersumpah bahkan demi Gunung Sinai ini, Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, Waturi sinin wa hadzal baladil amin, dan demi Gunung Sinai ini ya, wa hadzal baladil amin, dan negerinya yang aman, maksudnya negeri Arab. Nah, ketika disebutkan dua tadi, Waturi sinin, dan demi gunung Sinai, dan juga wahadal baladil amin, maksudnya negeri suci Mekah dan Madinah gitu kan. Dan juga dengan buahnya yaitu apa? Tin dan zaitun. Nah, buah tin dan buah zaitun itu tumbuhnya bukan di Mesir, tapi antara Madinah sampai ke Syam, sampai ke Lebanon, Yordania, Palestina dan Syria. Tin dan zaitun gitu loh. Bang Indra coba ya? itu naikin Bang Billy Yahudi tuh ada tuh. Billy Yahudi ada tuh. Bang Indra. Coba naikin. Bukan di Mesir dia bilang ini dia naikin dia. Nah itu coba Bang naikin Bang Billy. Ini. Bang Indra kayaknya coba. itu deh. Bang Indra pernah ya, Bang Indra. Halo, Assalamualaikum. Ya, yang Bang Indra bilang masalah minyak bukan minyak zaitun itu, Abang sampai Syam itu di Saudi itu ada perbatasan namanya Al-Jauf. Itu terbesar di Saudi Arabia produksi minyak zaitun. Nah, betul. Iya. Itu di utaranya Madinah kan? Ya utara Madinah ke sana dia jadi 700 kilo ya. Karena saya pernah ke sana dan itu adalah terbesar. Biasanya dia tiap tahun bikin exhibition. Tapi itu abang tahu nggak? Kita tanya ke petani-petani sana itu bibit-bibitnya itu mostly dari Spain. Ya, yang asli dari kita sendiri, yang dari Jazirah Arab yang abang bilang dari ujung mana tadi, bukan dari Mesir ya, sampai Syam itu cuma beberapa. Itu bibit yang aslinya malah diambil oleh Itali ke sana, ke Spain, ditumbuhkan. Kita yang punya bibit aslinya itu malah diambil oleh mereka gitu loh Bang, ditukar, exchange gitu.
Nah, Itu Bang Billy udah naik tuh. Nah, ini mungkin sebelum ke Bang Billy ya, Ukti Mat saya nggak bisa baca fullnya karena terpotong. Jadi bibitnya dari Spanyol itu benar, tetapi perlu diketahui. Ukti Sarah, panggil aja Ukti Sarah. Oke, Sarah. Jadi bibitnya dari Spanyol itu benar, dari Spanyol dan Portugal itu benar. Tapi perlu Ukti ketahui bahwasanya orang Spanyol dan orang Portugal mengenal buah zaitun dan hasilnya berupa minyak dan sebagainya itu dari orang-orang Maghrib, orang Maroko, yang orang Maroko ini membawa bibitnya itu dari daerah situ juga. Jadi sejarahnya, jadi dikembalikan lagi sebenarnya. Pada saat penaklukan Andalusia kan orang-orang Arab kan membawa tanaman itu dan menanamnya di Spanyol. Gitu kurang lebihnya sih. 700 tahun ya di sana ya Bang ya, Islam berjaya di Andalusia ya. Berdoa ya? Menghasilkan ulama-ulama seperti Syekh Asyatibi. Syekh Asyatibi itu orang dari Al-Firru. Firru itu sekarang kota Fero di Portugal. Orang Portugal masuk Islam, ahli Qiraah Sab'ah. Meninggalnya di Mesir. Kemudian juga melahirkan imam ahli tafsir Quran, yaitu Syekh Al-Qurtubi dari kota Cordoba. Itu juga dari situ. Ada lagi Syekh Nawir Al-Isbili. Sekarang berarti dari mana? Syekh Nawir dari Sevilla sebenarnya. Banyak sana lahir-lahir itu ulama besar, tapi ya hilang peradabannya. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga dengan ilmu kristologi, diserang sama oteng. Lebihnya begitu. Nah, mungkin silakan ke Bang Billy. Nanti saya share videonya lah ya. Saya share videonya. Silakan Bang Billy tentang Gunung Sinai. ya jadi pertama kali saya tahu Gunung Sinai itu bukan di Mesir. Aku waktu Rabi Tovia lagi tausiah lah, lagi khotbah, dicerita bahwa Gunung Sinai yang asli itu di Saudi Arabia, bukan di Sinai. Nah, kalau yang di Sinai itu kerjaan ortodok, orang-orang ortodok, makanya di sana ada gereja itu di atas gunung itu. Oten dengar ya, Oten dengar. Bang Billy Oten dengar bilang gitu. Oten dengar, pasang telinga. Jadi itu yang siapa yang melencengkan sejarah sekali lagi. Ya, jadi aslinya Gunung Sinai itu bukan di Mesir sekarang, tapi di Saudi Arabia. Apa sih nama tempatnya lah, aku lupa. Adanya di itu yang bener Rabi, iya itu dijaga kata Rabi, itu waktu itu dijaga, sekarang kayak udah dibuka deh. Ada Insoleh sebelah utara Madinah, perbatasan antara Madinah dengan Yordan. Oh iya ya Utara. begitu, kayak kaget tuh. Dan memang di Madian itu ya di utaranya Madinah. Madian itu di utaranya Madinah, negerinya Syuaib. Karena kan itu. Nah, ini videonya saya share ya teman-teman. Videonya saya share ya. Hubungannya kan dengan Yitro kan. Ini dari apa? Rabi Yaakov ya. Saya share ya. Abang, Madain Salam. Bentar ya, saya putar ya. Ini saya share screen ya, biar nggak dibilang waduh Indra Moses sudah kong kali kong nih dengan teman-teman Yahudi gitu kan, biar nggak gitulah ya, biar kita nih apa adanya ya kan. Nih ya, saya putar ya teman-teman. Oten pasang telinga ya, pasang mata, kalau perlu rekam layar deh Oten ya. Nih daerah Midian ini sekarang itu Saudi. Iya. Tepatnya di daerah mana kira-kira? Kan di peta ada, itu benar-benar di dekat atas Arab Saudi. Makanya dibilang, tadi saya mau bilang kan, itu yang ada dua perjanjian itu yang perempuan yang di tanah Midian itu maksudnya yang satu di tanah Arab dan satu di tanah Mesir, Hagar waktu itu. Sarah sorry. Iya. Gunung Sinai. Jadi begini, Sinai sekarang itu sebenarnya yang disiarai orang itu palsu karena masih di Mesir. Kucing. Jadi ada rabi-rabi sama Ali yang dapat Sinai yang asli itu di Midian. Karena kan Nabi Musa alaihissalam ya, alaihissalam, dia lari keluar ke tempat orang nggak kenal dia, berarti bukan di Mesir. Sinai yang asli ada di Jabal Tur. Iya, di Jabal itu rabi-rabi, makanya nggak ada satupun orang Yahudi ke Sinai yang itu kan tempat siara umat Ortodoks Kristen kan, ada biara Saint Catherine ya. Saya sih Tur ya, itu
betul. Tapi orang Yahudi nggak ada ke sana. Iya. Karena memang kita meyakini setiap di halakha bahwa itu bukan di situ. Itu masih kan nyebrang dulu baru dapat Torah kan? Bukan dapat Torah baru nyebrang. Jadi logikanya Mesir Hagar waktu itu Sarah gunung satu gunung Sinai. Jadi begini, Sinai sekarang itu sebenarnya yang disiarai orang itu palsu karena masih di Mesir. Kucing. Jadi ada rabi-rabi sama ahli itu yang dapat Sinai yang asli itu di Midian. Karena kan Nabi Musa alaihissalam dia lari keluar ke tempat orang nggak kenal dia, berarti bukan di Mesir. Sinai yang asli ada di Jabal. Iya, di Jabal itu rabi-rabi, makanya nggak ada satupun orang Yahudi ke Sinai yang itu kan tempat ziarah umat Ortodoks Kristen kan, ada biara Saint Catherine ya. Karena memang kita sejak dihalang itu bukan di situ, itu masih kan nyebrang dulu baru dapat Torah kan? Bukan dapat Torah nyebrang. Jadi logikanya harus ini. Cuma memang kan dilarang oleh pemerintah Saudi di Jabal Turk, tapi ada bekas kilat di atas, ada ukiran bahasa Yunani kuno, Paleolibus. Itu saya tahu. Itu memang Saya baru sampai detailnya ke sana. Merinding saya. Karena para penonton ini konsep Nabi dalam Judaism ya. Nggak semua tuh harus Nabi Israel. Kita meyakini ada Nabi di luar Israel untuk orang di luar Israel. Siapa contohnya? Mertuanya Nabi Moshe, Nabi Ismail Shalom, atau Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi di luar Israel untuk bangsa di luar Israel, itu Midian. Jadi udah ada nabinya Midian atau Saudi di zaman itu, dan dia imam. Dia kan imam Yitro. Udah ada imamnya di Saudi Arabia. Kalau di peta kita lihat peta sekarang di tanah Midian itu tanah Saudi sekarang. Nah, kan jadi panas. Iya betul, itu di Jebel Al-Laus. Ini lokasinya tuh. Oke ya, jelas ya. Nah, jelas kan? Kalau yang di situ kan ada gerejanya. Ini channel anti rungkat, bro. Cek. Oh, mantap, woi. Mantap, Soul. Yahudi loh. Jadi buang Yahudi. Bahwasanya memang benar-benar Gunung Sinai itu ada di Arab Saudi, itu yang pertama, bukan di Mesir ya, karena banyak orang-orang Koptik kan, Ortodok, Oten. Iya, betul. Dan yang kedua, bahwasanya Oten mengatakan Nabi itu harus Israel. Ternyata seorang rabi Yahudi, Bani Israel, mengatakan ada juga Nabi di luar Israel. Iya benar. Tewas atau enggak? Ya Ikhwan, stay tune ya Ikhwan ya. Itu kita juga ada sounding soal Julius. Kalian harus tahu. Kenapa? Ya, nah nanti sama Gurunda aku maghrib dulu kebetulan. Tafadhol dilanjut. Gurunda juga masih maghrib soalnya. Ayo lanjut lagi Akhi Indra ngobrol sama Bang Biri. Silakan. Nah, itulah sedikit pengetahuan dari Rabi siapa Yakub Baruk ya. Itu aku tahu aja itu dari Rabi Tovia waktu berapa ya, 5 tahun lalu lah. Dia cerita itu, tapi dijaga ketat dulu ya. Sekarang aja udah nggak dijaga sekarang. Dulu masih dijaga, nggak boleh dekat daerah situ. Tuh, terus saya kan sekolah di Madinah, Bang Billy, S2 di Madinah. Dia bilang kenapa dilarang masuk. Itu yang dilarang masuk itu bukan cuma orang-orang Yahudi, semua orang dilarang masuk. Kenapa? Iya, karena itu masih temuan awal yang pertama. Jadi dari pihak intelijen sana dikhawatirkan ada orang-orang penyusup gitu loh. Maksudnya ngakunya ziarah padahal dirusakin gitu loh. Benar. Dihilangkan jejaknya. Nah, tahulah siapa yang tidak suka dengan gitu kan. Yang maunya di Mesir itu siapa gitu loh. Takutnya orang-orang itu yang merusak gitu loh. Benar.
Ya, Kalau yang setuju kan biarin aja, malah dibantu ngerawat. Tapi orang-orang yang maunya enggak, yang di Mesir aja, itu kayaknya bahaya itu gitu loh. ya kalau nggak di Mesir nggak mungkin lah, kan dia keluar dari Mesir, dia kan Musa kan keluar dari Mesir kan, dia ke Midian, masa di Mesir lagi gunungnya, enggak, logikanya kan gitu. Yang di Mesir berarti Musa tidak menyeberangi lautan dong. Betul, makanya. Cuma menyeberangi padang pasir berarti kan. Makanya sejarah-sejarah ini ya udah teknologi udah canggih ya, banyak yang terbuka. Nggak bisa lagi sekarang teman-teman Kristen membodohi atau apa mengelabui manusia dengan dalil-dalil atau doktrin-doktrin yang sudah sekian puluh ribu tahun dinabobokan ya, entah itu tekstual yang salah terjemahan, entah itu bukti sejarah yang baru ditemukan, udah nggak bisa lagi sekarang berkutik gitu, nggak bisa, karena sudah teknologi sudah terbuka di depan mata kita bisa cari apa aja. Nah sekarang ada lagi nih, dari kemarin nggak ada yang bisa jawab nih Kristen. Tunjukkan Yesus sebagai Mesias atau sebagai Raja tertulis dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama. Lalu kitab bilang nggak ada memang. Tapi secara nubuatan ada. Kalau nubuatan namanya nubuatan kan, belum tentu benar, belum tentu pasti benar atau tidak benar. Dugaan, asumsi, kira-kira ya. Nah, tapi tertulis nama Mesias itu namanya Yesus nggak ada. Tapi kalau Mesias namanya Daud yang akan kubangkitkan bagi mereka ada dalam Yeremia 30 ayat 9. Ini yang sedang saya gaungkan ini masalah ini Mesias ya, sang raja. Yeremia 30 ayat 9 itu jelas banget bahwa Hashem akan membangkitkan Daud menjadi raja mereka. Nah, ada nggak Yesus tertulis di situ sebagai raja atau Mesias? Nggak ada. Tapi diduga-duga, diperkirakan, ditimang-timang. Oh, jangan ini kepada Yesus. Nah, memang semuanya begitu. Tapi sekarang nggak bisa lagi, teknologi udah canggih. Lihat tadi ketahuan Gunung Sinai yang asli bukan di Mesir, tapi di Saudi Arabia. Banyak hal yang tekstual yang salah diterjemahkan. Udah nggak bisa lagi sekarang apalagi Elai ya, Elai sudah tidak bisa lagi disandarkan sebagai landasan iman, nggak bisa. Bahkan Kristen sendiri, beberapa orang Kristen itu sudah mulai tidak pakai Elai lagi gitu. Maksudnya Pak Herdi itu katanya bilang bisa dia juga nggak setuju Herdi itu. Herdi Iya. Malik itu. Oh iya, nggak setuju Elai. lama-lama Elai itu akan tidak bisa lagi disandarkan sebagai iman, landasan iman, nggak bisa. Akhirnya apa? Orang Kristen harus belajar Ibrani, Hebrew. Pasti kalian akan sampai kepada titik kalau kalian mencari kebenaran, kalian akan belajar di mana Tuhan itu berbicara, memberikan wahyunya kepada umatnya, ya, Torah kepada Bani Israel untuk memahami firman Tuhan, mesti pakai bahasa aslinya. Nggak bisa kalian hanya berpatokan pada terjemahan lain, nggak bisa. Berarti Bang Billy meramalkan atau memperkirakan bahwa kedepannya watan-watan di Indonesia ini akan belajar bahasa Ibrani ya, entah kapan gitu ya Bang Billy ya. Kan sudah terlihat Malikil dikit-dikit, wah, Sekina. Ya dikit-dikit Ibrani ya. benar. benar. Malikil gua ketawa, dia menerjemahkan gramatikal ya, gramatikal bahasa Ibrani. Wih, hebat. Sudah pintar. Satu lagi Bang Billy, Demian. Nah, Demian. Jadi, tapi gitulah. Sumber-sumber Judaism yang mereka pelajari bukan untuk mereka menambah ilmu mereka untuk belajar, tapi itu semua menjadi racun bagi mereka karena nggak masuk gitu. Nggak masuk. Perjanjian lama, perjanjian baru itu kontra 180 derajat, nggak bisa sama. Perjanjian baru, perjanjian lama nggak sama itu, nggak bisa disamakan. Coba Damian suruh kasih Yeremia 30 ayat 9. Nggak ada bisa yang dibilang seorang raja yang namanya Yesus akan kubangkitkan bagi mereka. Wah, kalau ayat di Yeremia itu salah satunya sebenarnya sasaran empuk. Kalau saya jadi penerjemah Elai atau penerjemah Oten akan saya ganti itu, akan aku bangkitkan Yesus yang akan menjadi raja mereka. Wah, udah tepat, udah nubuatan itu, ya kan?
Nggak usah Yesus ya, Yesu gitu. Udah tepat nubuatan itu, nggak ada ngaling-ngaling, itu udah ada. Nah, tapi sayangnya di Yeremia 30 ayat 9 itu Mesias namanya Daud. Nah, nanti kalau kita baca tuh komentar Talmudnya, oh bahwa Hashem akan membangkitkan another Mesias lainnya yang bernama Daud. Gitu. Nggak tahu nanti Daud bin siapa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti namanya Daud. Gitu. Berarti itu seperti nubuatan ini ya, kalau di Islam Imam Mahdi, Bang Bill. Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi Muhammad dan namanya juga Muhammad. Oh, masa? Ada ayatnya itu? Di mana itu? Coba dibacakan. Di hadis itu kan nubuatan Imam Mahdi itu kan yang artinya kelak akan keluar Imam Mahdi, dia dari keturunanku, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, fisiknya seperti fisikku, tetapi tidak dengan sifatnya. Begitu. Coba Aki baca deh itu Yeremia 30 ayat 9 biar Oten dengar nih sini. Yeremia ya. Yeremia 30 ayat 9. Yeremia ya, bentar Bang Billy. Yeremia. Teman-teman Kristen yang mau naik kita diskusi. Yeremia berapa Bang Billy? 30 ayat 9. 30 9 ya. Ibraninya we avdu et Adonai Eloheihem we et David malkam asher akim lahem. Akim. Itu dia Akim itu. Lahem. Akim lahem pakai kuf ya. Bangkit, Akim tuh bangkit, arise. Oh, sama dengan Al-Qur'an ya. Koma yakumu kiaman tuh juga bangkit itu. Oh ya, oh. Iya, kata koma yakumu kiaman itu kan makanya hari kiamat itu hari kebangkitan di mana manusia dibangkitkan dari kematiannya. Jadi kata koma yakumu kiaman. Ya itulah keindahan dari bahasa rumpun bahasa Semitik. Coba dibacakan. Tapi kalau kita pakai bahasa Yunani beda sekali ya Bang Billy. Kenapa bisa begitu ya? Ya coba dibacakan terjemahannya pelan-pelan dan keras biar teman-teman Kristen tahu bahwa Mesias namanya Yesus. Oke, terjemahannya ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan. Bahasa Ibraninya begini. We avdu et Adonai Eloheihem. Mereka akan mengabdi kepada Hashem Tuhan mereka. We avdu et Adonai Eloheihem, ya kan? Dan kepada Daud raja mereka, we et David malkam. Ya kan, yang akan kubangkitkan dari mereka. Asher ini kan yang kan, dia tuh. Ya kan, harusnya situ masukin Yesus, tepat udah kalau masukin Yesus, habis cerita, ya kan, pakai nama Ibrani aja Yesu, waduh kelar deh, kelar. Oh langsung dikasih nama begitu Bang Billy berarti ya, harusnya gitu. Iya, harusnya. Dan Yesus raja mereka yang akan aku bangkitkan. Nah itu kan dia kan mati terus bangkit lagi kan katanya. Nah itu dia harusnya begitu, di situ celahnya. Kalau pengen ngambil sama udah terlambat. Tapi kan ini Bang Billy, dia kan bukan anak biologis Daud. Dia kan anak benar. Bisa lah anak tiri. Mau bisa kan anak tiri? Nggak bisa kan? Ben itu nggak bisa anak tiri kan? Ben itu harus anak kandung kan? Nggak bisa. Nah itu masalah di situ. Ini ada siapa nih? Ada yang Oten nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya kok ngeri sekali. Boleh nggak itu video tadi diputar lagi? Saya mau rekam soalnya. Nah tuh. Bang. Lihat aja di YouTube. Soalnya saya punya banyak teman Oten soalnya. Oh bentar ya, bentar. Yang tadi kan? Yang tadi. Iya yang tadi. Ayo teman-teman Kristen, kalau memang bisa berdiskusi dan cukup berilmu silakan naik. Saya akan bertanya kepada kalian di mana Yesus itu pernah disebut sebagai raja, apalagi berarti di sini. Apa maksudnya, sekalian videonya atau suaranya saja, Mbak? Suara dan videonya. Suara dan video, oke, suara dan video ya. Oke, langsung kita putar. Ya kan, ini kan udah masuk kan, tinggal saya tekan play aja kan. Daerah Midian itu sekarang itu Saudi. Iya.
Tepatnya di daerah mana kira-kira? Kan di petara, itu benar-benar di dekat atas Arab Saudi. Makanya dibilang, tadi saya mau bilang kan itu yang ada 2 perjanjian itu yang perempuan. Awas ke Bennett ya. Yang itu maksudnya yang satu di tanah Arab dan satu di tanah Mesir, Hajar waktu itu. Sarah, sorry. Iya. Gunung satu, gunung Sinai. Jadi begini, Sinai sekarang itu sebenarnya yang disiarai orang itu palsu karena masih di Mesir. Palsu kali. Sama hal itu dapat Sinai asli itu di India. Dan bisa alam shalom ya. Nih. Loh, aduh, HP ku ini sudah rusak. Sorry. Sorry, HP ku ini apa? Sudah ghost touch. Waduh. Sudah kadang tekan sendiri. Nanti di ini aja di channel di akun TikToknya Ustadz Kainama. Yang HP ku yang ini memang dia sudah pernah jatuh ya. Jadi suka neken sendiri dia. Dia ghost touch. Nanti Bro, coba lihat di Gak ada Kainama. Ustadz Kainama. Oh, Ustadz Kainama ada ya, itu. betul. Iya. Oke, terima kasih. Coba di situlah Ustadz Kainama itu ada channelnya. Nah, nanti kalau tadi baca Yeremia 39 di Sefaria, nah itu jelas lagi pas keterangan rabi-rabinya tuh di dalam Talmudnya. Nah, di situ jelas bahwa dijelasin tuh ayat itu gimana aplikasinya. Gitu. Dan yang menarik itu begini Bang Billy, dalam bahasa Ibrani itu ya, ketika sebuah kata kerja atau kata sifat itu diulang 2 kali, seperti samur samar, dia akan sangat menjaga. Artinya atau dia akan menjaga dengan sungguh-sungguh. Ternyata dalam gramatika bahasa Arab, setiap kata sifat atau kata kerja yang diulang itu artinya sangat sama saja. Iya, betul. Contoh misalkan begini, ada kata dalam Al-Quran kalimat dakkan dakka 2 kali tuh, dakkan dakka artinya apa? Runtuh sehancur-hancurnya gitu loh. Tadi kan samur samar ya, artinya menjaga dengan sejaga-jaganya gitu loh Bang. Nah ini yang enak kawan-kawan, kalau kita belajar Semitik itu memang beda feel-nya ya. Tapi saya juga belajar bahasa Yunani, feel-nya lain. Feel-nya lain, nggak tahu kenapa gitu loh. Iya, benar beda. Tapi saya nggak pernah mau belajar bahasa Yunani karena ya itu sebenarnya bahasa beruk itu. Ada. Harusnya mereka itu perjanjian baru saja. Konsep Mesias mereka bikin sendiri, ya. Konsep Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Imam, ya. Bikin sendiri. Jadi kitabnya perjanjian lama baru cukup sudah itu. Nah itu pasti nggak akan ribut dunia ini, pasti nggak akan dunia ini akan tentram damai. Nah masalahnya, dia ngambil kitabnya Yahudi. Di Kejadian udah ada Tritunggal. Ini apa-apaan? Ya, roh alam layang-layang di udara apaan ini? Ya saya 7, saya 9, ya saya 53. Aduh, makanya udah nggak bisa diandalkan lagi. Mereka udah nggak bisa lagi menempatkan Yesus di dalam Yesaya 7. Nggak bisa. Di mana Yesusnya di situ? Orang itu perang kok. Ya, Yesaya 9 di mana dia jadi raja, punya lambang kerajaan. Yesus sendiri di dalam perjanjian baru tidak pernah disebut pangeran kedamaian atau raja damai. Cari aja ketik Yesus raja damai, nggak ketemu kalian sama sekali. Atau Yesus penasihat ajaib, Allah yang perkasa, nggak ketemu, nggak ada itu istilah itu. Nah dari mana? Nah itu mau taruh di mana Yesus dalam Yesaya 9? Nggak bisa. Yesaya 53 nggak cocok. Yesus ganteng katanya. Tiba-tiba di Yesaya 53 mukanya tidak tampan, tidak semarak. Bagaimana ini? Susah kan? Udah nggak bisa lagi udah. Masya Allah, luar biasa. Ya teman-teman sekalian, mohon izin sebelum mungkin ada
Oten yang mau dinaikkan sama host. Kebetulan di sini ada Dinda Julius juga terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin Saudara Julius bisa ngobrol sedikit, atau Dinda Kores monitor. Dinda Kores, ini sudah kayak Oten juga ngumpet ini, gak mau berdiskusi. Cek tes. Gimana kabar Akhi? Sehat? Lagi sholat kayaknya. Oh iya betul. Oke, lanjut. Barik Tasem sehat Akhi. Gimana Akhi? Sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Iya, aku lihat kemarin tuh apologet Muslim saling bertemu, seru itu aku lihat. Insya Allah. Iya. Itu kalian. Kita bikin ini Akhi, kita buat Yayasan Apologet Islam Indonesia. Widih, keren. Iya, untuk kemudian ini Akhi, untuk sebagai payung hukum para apologet bergerak, karena sedikit-sedikit ada yang dilapor, sedikit-sedikit ada yang kemudian diancam. Ya, seperti saudara kita Julius ini kan sekarang lagi dilaporkan tuh. Waduh. Julius Islam Muslim apa Kristen? Beliau mualaf. Oh, dilaporkan. Iya, dilaporkan. Oh, kalian mesti membelanya itu sama mati-matian. Ya, itu dia, makanya besok itu 2 hari lagi ke depannya menurut informasi yang saya dengarkan beliau akan sidang kembali. Iya, 2 hari lagi jadwal sidang. Enggak, tuduhannya itu yang pernyataan titiknya HTD itu dibilang aku yang buat. Jadi istilahnya difitnah lah. Kan yang ngomong, tapi dipelintir sama mereka itu kamu yang buat. Waduh. Jadi ini masih hati-hati. Menurut sejarah mereka itu pintar berpolitik dan pintar membalik-balikan. Jadi kalian manuver kalian mesti lebih canggih dari mereka. Iya, betul. Ya, mereka ngambil kesempatan karena mungkin punya koneksi dan sebagainya. Yang lucu ini Gurunda, Bang Billy. Tunggu. Yang lucu ini Gurunda, Bang Billy. Ini contoh ya. Nah. Mereka itu ini loh, apa namanya? HTD-nya nggak dipanggil HTD-nya. Kan lucu ya? Itu dia. Kenapa Jul? Gimana sih? Agak salah jalan. Nah, jadi kadang-kadang mereka ini suka gini, ngambil kesempatannya gini. Contoh misalnya si Herdi kayak kemarin kan dia bilang gini, semua tungtung pasti bodoh, misalnya dia bilang. Nah, nanti kalau aku bikin judul gitu, aku bikin statement gitu, saya bilang kalau Herdi ngomong seperti ini, nanti dipotong videonya. Pas aku ngomong, ya itu diambil sama mereka. Pas giliran aku yang ngomong, tapi pas aku bilang Herdi yang ngomong, nggak diambil. Padahal kita kan ngomong berdasarkan Herdi punya statement, nanti difitnah. Nah, inilah statement dari si Julius itu. Oh, jadi udah. Terus kita tanggal berapa sidangnya besok? Kalau sidang besok aku yang jadi penggugat. Oh, penggugat. Aku penggugat karena kan fitnah. Jadi aku juga gugat pelapornya. Nah, coba ya kita berandai-andai, kita main pahitnya coba Jul. Kalau misalnya lu kalah, berapa tahun tuh? Nggak tahu. Paling pahit lah. Berarti kasusnya penistaan agama gitu? Nggak tahu duduknya. Jadi sampai sekarang juga nggak bisa didudukin karena nggak tahu mau masuk ke mana. Nah, kan ini bingung ini sistem peradilannya, karena kacau. Orang dibuat dulu, ya kan, tuduhannya apa gitu kan. Kalau main sidang-sidang aja nggak ada tujuannya, gimana? Aneh banget. Kan aku pelaporan aku ke dia, dia melakukan ini berita bohong dan membuat kerugian ke aku. Oh iya. Nah, iya itu tuduhannya kan itu. Nah, tuduhannya mereka apa kepada Anda? Iya, kalau tuduhan kepada aku
mereka menuduh aku yang buat pernyataan itu, padahal kan yang mereka kasih ke ini pihak kepolisian itu video yang sudah dipotong. Wah, berarti mesti ada tandingan. Oh, kalah mereka dong kalau gitu dong harusnya. Harus ada video yang fullnya berarti. Nah, sama ini juga yang lucunya Bang Billy. Mereka punya inilah, punya jadi mereka punya mungkin koneksi. Mereka kuat, mereka punya cyber kan, mereka kan mengandalkan uang. Enggak, mereka kan mikir mengandalkan wah kami kaya kok gitu kan, dibenturin aja sama donaturnya. Star, mereka punya apa ya? Kayak cyber Kristen cyber apa gitu. Bukan. Mereka punyanya ini tukang framing editing, nah itu. Ya, mereka punya itu aja. Cybercrime mereka nggak punya. Nah, posisinya gini, Ikhwan, yang lucu, yang mewawancari menyidik Julius, terus menginterogasi Julius, sama yang ngurusin administrasi Julius dalam itu semuanya terhitung, Ikhwan. Oh, pedas nggak tuh? Ya, mesti dikawal itu, jangan sampai terjadi pemukulan atau penindasan secara fisik tuh mesti kriminalisasi. Kita udah antisipasi ini udah jadi perhatian sampai pusat. Jadi udah jadi perhatian pusat karena dipertanyakan sih dari atas juga udah mempertanyakan gitu. Kok video originalnya kok nggak ditelusuri gitu. Nah, kan itu pernyataan HTD. Udah nih, cuman masalahnya ya yang di sananya kalau dibilang lagi gantung lah. Lagi bingung mau ke arah mana gitu kan. Oh, lagi kena skak ya. Iya, jadi mereka juga ya kita tahu lah permainan dari mereka. Jadi yang sengaja dia buat tuh dipersulit dulu gitu. Ini gue udah 7 kali bolak-balik Medan, yang besok ke 8 kali kok. Itu kapan beresnya, Jul? Kira-kira, Jul? Memang sengaja ini lomba jangka panjang. Memang ini lomba maraton. Lu diajak maraton. Oh, kuat-kuatan ini ya, kuat-kuatan apa ya, biaya operasional. Iya, siapa duluan capek. Oh, I see. Lu udah capek berarti? Ya, kalau gua udah ngomong gini udah capek gua, karena dari kemarin kan gua sendirian terus. Nah, itu Ikhwan. Emang nggak bisa diwakili dengan pengacara yang dekat daerah sana gitu? Nggak bisa, Bang. Oh. Nggak bisa, lu wajib ikut juga. Begitu. Karena dia lagi jadikannya valid project. Jadi kalau berhasil dia bisa koor-koor untuk. Oh, I see. Iya. Kocak ya. Apa yang masuk Wanes? Ini. Yang bela terhitung. Jangan itu kayak kocak. Agustan. Nanti kau Bang Julius bertobatlah imannya. Iya. Imani aja agama mulung. Gua nggak ada ngapa-ngapain loh. Gue cuman kasih tahu ini ada orang ngomong gini. Apakah gua jadi ini? Contoh nih, contoh Rocky Gerung nih. Rocky Gerung kan dianggap menghujat Jokowi tuh. Terus ada yang beritakan Rocky Gerung ngomong gini loh. Nah, terus yang memberitakan itu yang dianggap sebagai pembuat pernyataan. Kan konyol. Waduh, ngeri juga nih. Nih, sudah ada langkah-langkah apa nih Star teman saya? Langkah-langkah trik udah yang dibilang ada di sini. Pokoknya ada dah ya. Iya, jadi gini, aku kasih tahu ininya gitu. Aku kasih tahu kondisi status pertempurannya gitu, Ikhwan. Kan tadi Juli sudah ngomong tuh mau dibawa panjang, maksudnya apa? Jadi kan setiap persidangan itu pasti ada biaya yang keluar, tenaga yang keluar, waktu yang keluar gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya mereka biaya ada nih, kuat nih kan, orang bisa ganti-gantian gitu. Waktu juga bisa diatur. Julius kan sendiri di sini posisinya nih. Dikeroyok sendiri nih Julius nih. Nah, Julius kalau dia capek ya lanjut. Nggak, jadi gini, mereka nih nunggu lu silap, misalnya lu nggak hadir, jadi biar jadi alasan. Lu bisa kena karena nggak hadir gitu, dianggap lu mangkir gitu kan. Jadi memang dia sengaja. Ya, bahkan ada beberapa hal yang konyol gitu. Jadi dia bisa manggil itu, waduh, ampun lah, 2 hari lagi tiba-tiba biasanya itu kan pemanggilan tuh harus seminggu atau nggak paling cepat 4 hari. Ini nggak 2 hari bisa loh. Jadi hari ini gua sore dipanggil untuk lusa. Jadi biar lu nggak dapat tiket atau lu nggak punya duit untuk beli tiket dan sebagainya gitu kan. Ya lu juga ngapain ke Jakarta dulu, abisin lu di Medan lah 2 tahun di sana. Ya ada beberapa hal sih. Dalam pernyataan kalau sudah menyebut sumbernya kayaknya aman Bang. Iya, tapi dipotong masalahnya. Dipotong, itu yang bikin susah. Ya, pada intinya sahabat-sahabat sekalian, ya kita sudah paham lah.
Jadi teman-teman yang ada, netizen yang ada gini ya, mari kita saling mendukung, saling membantu. Saatnya kita membantu saudara-saudara kita. Di channel Zulkifli M. Abbas itu saya sudah sertakan, saya sudah pin ya nomor rekening yang biasa kita gunakan atas nama Haikal, untuk mari kita dukung ya saudara kita Julius untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan cara seperti yang saya uraikan beberapa saat yang lalu. Dukung terus beliau, tentu bukan hanya dengan semangat typing tetapi juga membuktikan ya. Mari kita dukung. Ada nomor rekening yang saya sajikan atas nama Haikal. Benar ini ya, Dek? Iya, aku pakai rekening adminku aja biar kalau ada apa-apa jadinya lebih gampang biar dia yang ngurusin. Iya, jadi atas nama Haikal di Bank Syariah Indonesia. Ini nomornya bisa disebut. Bisa di jeda guru dah, di jeda dimasukin angka tambah atau kurang gitu. Iya. Jadi di Bank Syariah Indonesia BSI nomor 7, setelah itu 1, setelahnya 5, lalu 4, terus 9, kemudian 2, lalu 3, habis itu 1, terakhir 8. Seperti itu ya teman-teman, silakan. Ayo mari kita buktikan bahwa Islam itu kuat, Islam itu bersatu. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo mari kita bantu sahabat kita Ko Julius, jangan biarkan beliau sendiri. Begitu juga yang ada di TikTok, teman-teman, sekali lagi kiranya mari kita instruksikan kepada seluruh umat Islam ya, agar bersatu membantu saudara kita Julius, jangan dibiarkan sendiri. Kalau ingin tahu nomor rekeningnya ada di channel Zulkifli M. Abbas, silakan dibuka di sana. Nomor yang saya sebutkan tadi, Bank Syariah Indonesia nomor 7 plus 1 plus 5 plus 4 plus 9 plus 9 plus 2 plus 3 plus 1 plus 8. Demikian, silakan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi ini kalau aku nengoknya secara sepintas, ini sebenarnya antara Tritunggal sama Wames ini yang ribut. Nah, kami hitamnya si Julius nih. Kan gitu Iya, betul. Iya. Yang jadi korban. Aduh, tolol banget sih mereka. Ini sih namanya dari gara-gara parah banget. Kagak begitu harusnya. Ini kan siapa namanya? Hendritan ya? Iya, Hendritan yang cari masalah. Nah, harusnya ke dia aja, kenapa mesti yang ini? Jadi kami hitamnya Julius ini. Kenapa jadi begitu? Jadi ngumpet gitu, sasarannya mau ke sana tapi ngumpetnya kena sasarannya di Julius nih. Ya, nah ini aduh kacau. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka kuat, mereka bisa gitu. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman muslim, ya yuk mari kita dukung supaya kan duduk perkaranya kita sudah tahu nih, permasalahannya kita sudah tahu. Tapi meski bagaimanapun ada hal yang kemudian yang bisa jadi hal yang benar menjadi salah, hal salah bisa jadi benar. Ada sesuatu yang harus kita pahami di situ. Nah, teman-teman muslim pasti sudah paham ini maksud saya. Oleh karena itu kita bantu saudara kita yang dengan cara ini. Karena kalau kita tidak bantu lalu siapa lagi yang akan membantu beliau? Ya, silakan Dina Kores disebutkan kembali mungkin nomor rekeningnya. Ya, jadi rekeningnya atas nama atas nama Haikal Bank BSI 715 ditambah 499 ditambah 2318. Itu ikhwannya tafadhol gitu. Karena ini baru nyata nih, ini baru nyata tempurnya ini gitu loh. Ini udah nyata banget, konkret gitu. Nanti dialog di pengadilannya kan seru tuh Julius tuh. Jangan kalah di situ, jangan kalah. Ya, terus yang gue pengen tahu Jul, lu masuk ke di sidang pengadilan gitu kapan? Lusa, jadi sidang perdana tuh lusa, tapi itu sidangnya aku penggugat. Bukan yang itu, yang lu digugat. Oh, yang itu belum, itu masih nggak ada barang bukti, nggak ada semua. Nah itu kapan tuh demi hukum karena nggak ada barang bukti, nggak ada semua, maka demi hukum diberhentikan. Itu kapan tuh?
Nggak bisa, itu suka-suka dari sana lah, mana bisa kita tentuin. Kita udah surati kok, belum ada ketegasan gitu kan. Masa keluarsa. Ya, jadi enggak, kita udah surati semua. Cuman mereka juga kan punya cara. Jadi kita nggak pakai ngomongan lagi ya, karena kalau pakai ngomongan nggak mempan. Semua kita udah by surat lah, semua udah by surat. Dan ini udah jadi atensi sebenarnya, udah jadi atensi. Cuman ya kita nggak tahu alasan masih dilanjutinnya, apa juga kita nggak tahu kan. Nah, karena kita juga nggak mau berasumsi di sini, kita bukan oten. Iya. Kalau begitu cara mereka tidak ada barang bukti yang konkret, tidak ada yang bisa saksi yang konkret, ya itu mah namanya bluffing, menggertak doang. Harusnya kalau kayak begitu udah ada mereka bukti, udah ada buktinya ini semua. Ya, jadi buktinya itu cuplikan video aku pas bagian ngomong yang itu aja. Nah, jadi itu bukan lemah, video utuh. Bukan video utuh. Jadi kan itu pasti undang-undang itu lemah. ITE-nya akan mencari sumber yang benernya, yang full video. Terus mereka kan hadirkan saksi entah siapalah, dimasukin gitu ya, siapapun boleh ngomong ya. Cuman ya kembali lagi ujung-ujungnya ya memang dibikin capek aja dulu. Tapi lo ada tim pengacara nggak yang untuk ngomong? Udah lengkap, kita 2 tim malah. Harusnya pakai Aderion aja. Jadi pas lo lagi di sidik lo didampingi pengacara ya, gitu ya? Waktu awal-awal yang agak salah sih, karena waktu awal-awal tuh jujur ya, ada teman bilang akan temani, rupanya pas hari H hilang. Ya ini yang ya bikin kesal lah. Ini yang aku kadang-kadang harus bilang langsung di sini gitu. Kita kadang-kadang di medsos itu ngomong, wah tenang, kita akan dukung gini. Begitu hari H-nya hilang. Aduh kasihan ya. Ya, jadi pas hari H hilang kan nggak mungkin gua nggak jadi naik ke atas hanya gara-gara dia nggak datang kan. Mau nggak mau ya udahlah. Ya, mending yang nggak banyak ngomong. Contoh nih Bang Aristo. Kita terakhir ya udah silent tapi kita gerak. Nah ini maksud gua tuh Yujul ya, kalau misalnya udah ada gelagat-gelagat nih, ini kemungkinan pahitnya kayak gini, gua tuh langsung tuh sounding. Woi, kalau ada gimana-gimana sama Perah Istar, maka begini dan begitu. Nah, lu tuh makanya diem di awalnya sih nggak ngomong, jadinya gitu-gitulah. Kalau gue sih tipikalnya tunggu duduk dulu, tahu arahnya kemana, supaya nanti jangan, karena gini, kadang susahnya bukannya apa ya, kita harus akui kadang-kadang di penonton ini kadang-kadang nggak ngerti entah apa aja nanti ditambahin bumbu kecapnya. Kayak contoh nih, tiba-tiba udah bukan di live ganteng, bukan di live. Kita kan banyak tuh grup yang sama-sama bareng-bareng sounding di situ. Sounding netizen tuh udah tahu. Mana ada beberapa orang udah tahu, lu yang nggak tahu karena lu di Bali. Ya emang mesti ketemu baru nyerita itu kan, ada sekarang teknologi namanya WhatsApp lah. Biar nggak salah. Mualafnya kapan, Julius? Nggak usah bahas mualaf kapan dulu Bang, kita bahas ini aja dulu. Nanti kalau panjang. Jadi kalau aku intinya gini. 3 tahun kemarin Bang Bil, 2020. Ya. Jadi kalau aku sih intinya ya kita hadapi lah, karena kan memang cara-cara orang tertentu kita tahu lah ya, cara-cara mereka dengan segala cara pun bisa menghalalkan. Ya jadi pelajaran aja lah, kalau aku sih jadi pelajaran aja, aku nggak mau nyalain siapapun ya, ambil hikmahnya aja. Saya yakin sih apapun yang terjadi ya itu atas izin Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya itu atas izin Allah. Setuju. Masih ada hikmah yang bisa kita ambil. Cakep. Masya Allah. Ini Jul, ini Bang Jul, saya mungkin boleh saran. Bang Jul hubungi 2 orang ini, Opung Rambe dan Pak Sondi. Minta saran. Nanti aku bilang cerita lengkapnya sama Bang Indra Mose, terkejut Anda Bang. Nggak usah dibahas lagi. Nanti udah nggak usah dibahas. Muncul nggak usah. Oh, I see. Bang Ucok tahu nih, karena waktu di Medan aku nginap di rumah Bang Ucok kemarin. Oh gitu. Ya, itulah. Ya Ikhwannya aku ulang lagi ya. Nomornya ya Ikhwan standby. Udah standby belum untuk nyatet?
Coba dibilang dulu standby untuk nyatet gitu. Udah siap? Ya udah aku sebut ya. Oke. Silakan bantuan support finansialnya ke rekening BSI atas nama Haikal di nomor rekening 715 ditambah 499 ditambah 2318. Aku ulang ya. Banknya BSI atas namanya Haikal, nomornya 715 ditambah 499 ditambah 2318. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah ya khairu ummah. Nanti kita akan sounding lagi ketika beres dialog supaya pas lagi rame-ramenya. Aku turun dulu ya. Soalnya nih baterainya tinggal 8% nih. Lagi di jalan ngantar Bang Ariso. Oh ya, ini berdua aja sama Bang Reso di mobil. Ya, yang ketiganya setan. Enggak lah. Walah. Ya wes, yuk, semangat Jul. 2 hari lagi ke Medan ya. Amin. Berarti lu pesawat besok. Enggak, aku pagi datang. Insya Allah kalau bisa cepat beres langsung malamnya balik. Ngapain lama? Oh, sakti. Berapa jam tuh Jakarta Medan pesawat? 2 jam. Oh, oke. Ya. Salam lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini disematkan itu yang di chat yang ada norek. Nggak bisa bang disematkan. Iya kena nanti. Nggak boleh. Nggak bisa kalau itu karena TikTok itu mikirnya kalau bisa langsung diterakan begitu koinnya nggak kepake dong kayak gitu loh. Ini aja netizen yang misalkan mau membantu di follow aja Bang Julio terus nanti di DM gitu loh. Bisa nggak? Iya kalau itu itu ada yang bisa ngetik. Kok bisa ngetik ya? Gua tadi ngetik nggak bisa loh, di hide. Sudah langsung screenshot sebelum dihapus. Screenshot teman-teman. Sebelum dihapus kalau TikTok. Screenshot. Nggak bisa kalau DM juga suka DM nih. DM dihapus. Ini udah ada di live chat Bang Juli. Di screenshot aja itu di atas itu si yang warna hijau Ya, tuh. Bilal. aja guys. Mereka potong videonya ya, jadi Julis yang salah ya, kasihan. Enggak, karena ada ini sih, ada dana, makanya niat untuk sesuatu yang nggak penting gitu, karena ada duitnya. Donatur sebelah gede. Sakti Sebenarnya yang mesti dilaporin itu kiamat, itu mesti dicari itu kiamat itu. Cari di mana? Bukan di Indonesia kayaknya, Bang. Iya, ya Interpol lah biasa. Interpol nggak bisa diandalkan. Itu Saifuddin aja sampai sekarang. Bahkan levelnya pejabat negara itu loh yang dia cemarkan itu. Menteri itu loh. jadi tukang. Saifuddin bener jadi tukang apa tadi? Tukang sampah. Kalau kaleng. Kenapa kok dia apa ya diludahin ya sama terhitung cabang Amerika ya Saifuddin ya. Di Indonesia dia lulukan loh. Nyampe di Amerika jadi gembel. Kebanggaan ya. Bahasa Inggris. Mau bicara apa? Iya, kebanggaan Kristen cabang Indonesia jadi tukang sampah di negara Kristen cabang Amerika. Iya.
Yuk host, berdialog kita. Ya bang. Gak ada otot yang mau naik bang. Oh. Stuck mati ini formasinya. Gak ada yang boleh naik. Formasi stuck mati. Memang ya. Ya udah aku sounding dulu ya. Ya ikhwan fisabilillah. Ini dalam menguatkan Giro. Ya, abang-abangku semuanya ya. Bang Zuma semuanya. Bang Ya. Billy, Bang Kor, Bang Ucok. Aku turun sholat dulu ya. Ya Indra, selamat menyambut salat maghrib. Ingat ya kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ingat ya kawan-kawan muslim, Tuhan yang benar itu Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Tuhan yang salah adalah Tuhan yang malah mengawini manusianya sendiri. Oke. Baik teman-teman, sekali lagi saya menghimbau, yuk mari kita bantu saudara kita Julius. Kapan lagi ya kita buktikan kalau di sebelah mereka kuat pidana, ya Islam juga bisa kok. Mari yuk saling mendukung kita. Host di bawah ada ini ya, ada hotel, dinaikkan aja. Oh, udah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bang, maaf sebelumnya mau bertanya ini ke Bang Zuma. Siap. Daeng mau tanya itu apa yang sempat lihat di TikTok kan itu tempat wisatanya kita yang villa. Itu daerah mana Bang Di? Bolangi Petalasang. Bolangi Petalasang. Sudah bisa ke sana Bang Di? Bisa, udah ramai tiap malam Ahad. Insya Allah full. Oh iya Deng. Misalkan boleh saya bantu jawab Bang Zuma? Nah itu dia, itu manajernya tuh. lanjut. Ya ada ditanyakan Bang. Ya. Terkait wisata beliau manajernya yang sahabat Bang Zuma ini. Oh iya Dan kalau misalkan ya mau tanya kontak apa kan rencana mau bawa istri jalan-jalan pesiar sekalian ke sana. Iya. Oh iya baik. Bisa nanti langsung dikontak aja di Instagram ada wisata Rumah Hobbit Bolagi atau bisa melalui WA. Ya kalau WA di mana Bang nomornya? Itu gimana? Disebut untuk aja. Kontaknya itu. Ada di linknya, di link. Oh boleh disebut. Sebut 08, nanti tinggal ya, ditambahin aja. Tambah 27, tambah 28, ditambah lagi 28, ditambah lagi 22. Ada di profil kan Bang? Profil ini sahabat. Iya ada Bang di Zuma. profil ini ada. Iya itu udah lebih. Tanggal 23 bulan ini dari kampus Universitas Islam Indonesia yang sudah booking. Sampai tanggal, maaf Bang Zuma, sampai tanggal 25 sudah full. Yang 23 jadi UIN. Iya, sudah jadi. Udah deal. Sudah. Siap Bang, makasih Bang sebelumnya. Siap, kita tunggu Bang Darwin. Ntar kalau misalnya mau kontak-kontak, nomor HP saya yang Excel itu juga ready kok. Siap untuk komunikasi. Iya Deng. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada Akhi Sugi. Oh, dinaikkan dia. Dulu, ya. Dia. Kita merindukan Akhi Sugi berdakwah pagi-pagi di hotel. Bang Sugi dari mana, Dek? Sekte mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak kenal orangnya ini. Lagi di mana, Akhi? Bentar, pakai headset dulu. Mau masak apa sih? Kirain mau pamer HP. Ini mau masak apa? Bentar. Mau masak apa?
Mukanya masih enggak berubah-berubah. Ini lagi di tempatnya Bang Hendra. masih kayak gini mukanya biar banyak orang baca Bible di mall teriak-teriak. Aduh. Iya, beliau di Makassar dimanapun baca Bible keras-keras. Ampun. Bentar. Belum dengar. Tempat keramaian, orang lagi nongkrong ngopi, baca Bible. Ini baru apa namanya menganggap semua tempat tuh rumah gitu. Jadi semua teman-teman kita terhambur semua berlarian. Sok-sok udah kenal beliau ini. Tes. Halo. Ya, masih baca Bible depan umum. Kok nggak ada suaranya? Halo. Udah. Enggak baca Bible di mall. Insya Allah. Belum. Ini lagi ngumpul di tempatnya Bang Hendra sampai tanggal 15. Wis. Wow. Tambah panjang itu. Pakai Sebulan dana nggak pulang-pulang. Pakai dana tanggal umat. 5. Jadi asal teman-teman tahu ya, ini bocoran. Jadi informasi yang saya dengarkan kemarin itu saudara kita Bang Hendra itu untuk ke Makassar dan kegiatan Makassar beliau siapkan dana kurang lebih 700 juta. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan dana umat musuhe, itu dana pribadi beliau dari kantong pribadi beliau. Iya. Siapkan dana 700 kurang lebih untuk kegiatan-kegiatan yang kemarin dan selanjutnya. Betul. Agar diketahui. Jadi rencana tanggal 15 kita ada schedule untuk jumpa dengan MUI Pusat. Makanya alhamdulillah saya undur ke Kalimantan. Aturan besok pagi saya udah berangkat. Tapi sama Pak Tony saya suruh untuk reschedule. Kalimantan? Iya. Oh. Saya mau ke Kalimantan rencana besok pagi. Tapi karena tanggal 15 ada acara mendadak kan, tiba-tiba diumumkan tadi tanggal 15 kita jumpa dengan MUI. Kalau bisa diundur Pak Sugi. Ya terus saya suruh ngundur. Ya oke lah tanggal 16. Terkait dengan api atau laporan kita dengan kata Allah dan Alkitab. Dua-duanya. Kalau bisa Aki datang. Saya ada rencana mau ke Patikan, ada pelantikan di sana. Sip. Enggak, ini saya bilang kalau bisa datang. Pelantikan apaan ke Vatikan nanti? Mau jadi pastor. Tapi Bang Billy tapi mesti jangan disunat lagi, jadi ditutup lagi, Bang. Makanya saya sementara suruh teman-teman cari sambungan kulupnya lagi tapi nggak temu. Bang Billy di mana? Jumpa kita Bang Billy. Beliau di Jakarta juga itu, Akhi. Iya. Jumpa yuk. Di mana? Di tempatnya Bang Hendra. Oh ya udah, di mananya? Di mana ini Bang Adi? Papua Timur. Jalan Bangka. Jalan Bangka. Kemang. Iya, di Kemang. Oh, dekat. Besok saya ngajar di Kemang, bisa ketemu besok. Pulang saya ngajar bisa ketemu. Kalau tidurnya nanti di Hotel Kristal. Wih, seram. Oh iya. Tadi malam sudah di sana 1 malam kan. Nanti 1 malam lagi di Kristal. Sampai malam minggu, kalau malam minggu masih ada nggak? Malam minggu. Tanggal 16 apa? Malam minggu saya main di Kemang, kalau mau nonton silakan. Oh gitu. Iya. Oh di situ sih dekat. Kalau di Kristal dekat juga. Isya dulu ya, Lanjut. Boleh kita ketemu. Seru juga nih ketemunya.
Iya, ada Bang Moto. Oh, ada Moto juga. Ada Bang Moto, Bang siapa? Ustadz Alif. Udah berapa hari di Jakarta? Baru kemarin pulang dari Makassar. Oh, ya. Iya. Wah, seru tuh. Makassar seru, aku lihat di TV-nya kalian kan video. Wah, seru banget. Umat Muslim itu begitu, Bang. Umat Muslim itu kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling rangkulan. Beda sama Oten. Kalau jauh saling fitnah, kalau dekat saling tonjok. Kambing hitamnya Julius. Tuh Bang Hendra tuh. Halo Bang Hendra. Kocak anjir. Sebenarnya itu kan masalahnya antara Wanes dan Tritunggal. Iya, betul. Nah, Julius masuk situ. Nah, untuk nyerangnya Julius yang dikenain dulu cetar gitu. Itu mah apa analisanya udah kebaca lah itu. Betul. Kores? Mana Kores? Bangkanya bangka berapa? Bangka berapa nih Bang Andi? Bangka 1. Oh, Bangka 1 katanya. Dekat, aku kan ngajarnya di itu di apa namanya Pejaten Village, Mall Pejaten Village. Oh, Mall Pejaten Village ya. Deket banget. Tuh Bang Moto tuh, Bang Moto tuh. Oh. Mana Bang Moto? Ya ini Bang Moto nih. Moto. Nggak dengar. Saya pakai headset. Baru kali ini ngelihat si Bang Moto ini, umur hidup. Iya. Nah. Moto Indra Mose juga belum pernah. Indra Mose ada gak kemarin? Enggak. Nggak ikut. Nggak ada Bang. Nggak ada muhrimnya. Siapa yang bilang nggak ada muhrimnya nih? Bangka 1 dekat gedung aku. Assalamualaikum Ustaz Ugi. Waalaikumsalam. Nanti dari kamar mandi dulu. Ini lagi live Pak. Oten-oten lagi kejang-kejang lihat kedekatan Yahudi dan Islam. Nah, Islam sama Yahudi ini mau debat soal apa coba? Ketuhanan sudah sama, syariat banyak yang sama. Tadi barusan kita bahas ini apa namanya Gunung Sinai yang asli, bukan di Mesir. Kalau Nur Yahudi Gunung Sinai di mana? Ya Saudi Arabia. Itu Rabi Tovia yang waktu 5 tahun lalu ngajarin kita itu. Saya kaget, masa iya Arabia tapi dijaga ketat, nggak boleh orang masuk situ, nggak ada, dijaga oleh tentara. Saudi Arabia. Kalau yang di Mesir itu palsu kan, yang di Mesir itu ada gereja di Ustaz Zuki kapan pulang? Ini ada yang nanya. Oh, saya pulang belum tahu karena tanggal 16 saya terbang ke Pontianak. Assalamualaikum Om Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kenal Om Sugi melalui suara ini sejak 2014 nih, baru kali ini saya ketemu langsung. Masya Allah. Meski hanya lewat online. Katanya tadi mau ke Kalimantan. Kalimantan mana nih? Kalimantan Selatan. Barat. Oh, di Kalimantan Barat Bang. Oh, jauh 1000 kilo dari saya. Jauh banget tuh. Jakarta Surabaya itu. Iya. Semangat tadi dengar mau ke Kalimantan, makanya saya berapa kali typing mau minta naik ke Pontianak. Itu kalian kemarin ada agenda apa? Ada pembahasan Alkitab kah? Ada debat kah? Gimana? Yang di mana? Yang di Makassar. Oh, kita mendirikan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Budi, itu mantap itu sebagai kalau yang ketemu MUI tadi, kalau aku melihatnya itu sebagai apa tiang yang sebagai pemblok, bisa ngeblok apa namanya kristenisasi ke depannya. Ya, itu tujuan utama. Kalau ketemu MUI tadi rencananya mau membicarakan apa tuh Om Sugi? Oh, silaturahmi. Saya pribadi boleh titip pesan nggak nih nanti kalau bisa disampaikan? Apa itu pesannya tuh?
minta sama orang-orang MUI agar mengajukan somasi kepada LAI. Nah itu dia. Memang itu. Minta disampaikan agar penggunaan nama Allah itu tujuan pertama dari bahasa aslinya. Tapi kalau sudah memang itu tujuan aslinya, sudah berarti saya nggak perlu titip pesan lagi nih. Ya. Iya. Sebenarnya gampang, suruh aja Theos udah kelar, ya kan? Nah, cocok tuh. Nggak kebayang ya. Kalau itu sampai berhasil gitu, waduh, gurung tikar Oten. Tuhannya bukan Allah lagi, Theos. Nah, biar mereka sama dengan Oten yang ada di Malaysia. Iya, betul. Nah, kalau di Malaysia jadi apa? Tuhannya God atau gimana? Enggak, yang pasti pemerintah di sana sudah melarang penggunaan nama Allah di dalam kitab mereka. Namun menurut pengakuan Pak Menahem Ali, rupanya Alkitab yang ada di Malaysia itu berasal dari LAI. Ya, emang dasar sarang banget tuh LAI itu. Oh, Malaysia import dari LAI juga. Iya. Waduh. Mana Bang Juma tadi? Ini Bang, ini akun Mas Jul yang asli atau bukan nih? Ini akun sahabat Juma itu. Enggak, yang di bawah. Mana? Bang Zuma 02. Oh iya, itu asli itu. Kemarin ada yang 010. Nah itu Oten, itu palsu itu. Nah, saya ketipu juga. Sempat follow, habis dikasih tahu baru saya unfollow. Kenapa nggak bikin videonya lihat dulu apa? Oh, kalau videonya bertentangan berarti itu jahat. Ada di di mana sekarang Ustadz Sugi? Di Jakarta. Oh 5. Ada di Jakarta Anissa Pancing. Ya. Kenapa mereka harus nyaru-nyaru nama Bang Juma ya? Harus biar dapat koin banyak. Astaga. Ya, akhi, di hotel apa tadi? Kristal. Iya, Kristal. Oke. Iya deh. Host, makasih banyak sudah dinaikkan, sudah dijawab sama Om Sugi, termasuk dengan titipan pesan saya tadi. Rupanya memang sudah dipikirin juga tuh. Iya. Om Sugi, teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Jumpa lagi pada saat dan kesempatan yang berbeda. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma lagi isya dulu. Oke. Oh iya. Ini siapa nih, nggak sempat pamit nih katanya. Iya. Ya, masih di hotel. Infokan juga ada akun palsu lagi dari Bang, masih di hotel nih Bang. Udah balik. Ya. Iya, oke. Kayaknya berat ninggalin hotel tuh. Juga ada akun palsu lagi. Iya ya, silakan. Tadi Bang Zuma sedih lagi dia pas mau keluar dari hotel. Ya, ini ada akun palsu lagi nih baru dibuat. Itu ada Bang Zuma 0202. Jadi buat sahabat hati-hati saja. Kalau bisa di report rame-rame itu akun yang baru dibuat oleh Oten. Jadi namanya itu Bang Zuma 0202. Untuk ya, hati-hati ya. Foto profil dari Bang Zuma. Hati-hati. Cynthia Onda sedang di rumahnya Bang Hendra ini. Nah, bentar lagi paling ke hotel. Jadi hati-hati ya kawan-kawan ya. Banyak sekali akun-akun palsu yang memakai nama
Bang Zuma. Mungkin karena ya apalagi kalau bukan ingin cari koin. Assalamualaikum. Karena kalau dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akal, sehat. Gimana Bang? Dari Jakarta. Oh, udah alhamdulillah. Kemarin sore itu ya, pas maghrib nyampe. Aki makin segar nih kelihatan. Makin ganteng. Iya, alhamdulillah. Kameranya ini kamera jahat. Padahal nggak segitu kali. Iya, Aki masih ingat Aki tuh? Masih lah. Siapa Iya, yang lupa Aki. sama abang? Siap Aki. Lanjut Masya Aki. Allah. Gue nimbrung sama Aki ikut-ikut. Iya, iya. Bentar saya close cam dulu, mau nge-vape. Takut kena pelanggaran. Jenggotnya tambah rapi. Ada aja nih. Ustaz Sugi mah favoritku. Alhamdulillah. Ternyata punya favorit saya. Ustadz Sugi buat lagi dong monolog yang di atas perahu. Legend itu, legend. Iya, keren itu ya, Bang. Keren. Itu keren kali tuh. Iya. Keren tuh. Tapi apa sekarang tempat itu sudah semak, Bang. Iya, dulu kan sempat rame wisata itu kan. Tapi setelah adanya corona itu nggak terurus. Udah kayak, waduh, angker. Tempatnya jadi angker sekarang tuh. Iya. Setelah habis COVID nggak balik lagi ininya ya, pengurusnya itu. Belum tahu saya, belum pernah ke sana lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Mbak D. Assalamualaikum, Mbak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak D. Gimana, lancar semuanya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi di tempatnya Bang Hendra ini. Oh iya. Kapan pulang ke Pekanbaru? Oh, belum tahu ini, rencana tanggal 16 masih mau ke Kalimantan dulu. Kalimantan jauhnya perjalanan? Iya, jemput orang tua, jemput ibu. Oh, masya Allah. Salam Aki. Iya, Mbak De, insya Allah. Assalamualaikum Sadli. Waalaikumsalam Mbak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan ini Bunda Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak Nani? Ya, salam kenal untuk semuanya. Salam kenal juga. Bunda dari mana nih Bunda Nani? Dari kota mana, boleh dikenalkan? Bun, ditanyain dari mana, Bun? Saya dari Bata. Aduh, tetangganya Mbak De itu. Salam kenal Bunda Nani. Sama Mbak De nggak? Hai. Aduh, agak-agak grogi sedikit nih saya. Gak usah grogi. Salam kenal Bunda. Iya, salam kenal juga. Tapi di mana, Bun? Aduh, Bang Zuma di sini ada ya? Ada. Batamnya di mana, Mbak Nani ditanya sama Mbak D itu? Saya di Tiban. Oh, Tiban ya. Tahu nggak Tiban? Mungkin kapan-kapan Bunda. Waduh, iya benar-benar ini saya benar-benar grogi nih ketemu ustadz di sini.
Masya Allah. Gimana kabar Batam, Bunda? Alhamdulillah. Iya tuh lagi viral tuh. Banyak demo ya Bu katanya. Itu kan jauh dari tempat saya. Jadi aman. Insya Allah aman. Semoga baik-baik aja ya Bun. Amin, amin. Iya mau pulang ke Batam jadi takut Bun, kayaknya lagi rame ya. Tapi nggak usah takut. Nggak usah takut yang mau ke Batam. Aman ya Bun? Alhamdulillah. Insya Allah aman. Itu kan apa ya, di daerah tertentu aja yang rame. Bisa diceritain kenapa sih Bun rusuh gitu? Masalah apa? Ini udah dijawab nih kayaknya dari masalah rempang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Bunda Nani. Salam kenal juga. Yeay. Masya Allah. Lagi di mana Masya ini Allah. Bun? Masya Allah. Ini kok bisa? Aku bisa masuk di sini. Aduh ya Allah ya Robi. Sesuatu banget ini. Masya Allah. Bunda di mana ini? Lagi di mana ya? Ayo. Ada Mbak De di sini kok nggak ditanyain? Oh ada Mbak De Iya juga. loh, Masya Allah. ada Mbak De loh di sini. Maksudnya tuh di room ini. Iya iya. Allah Saya nggak berani deh. Lanjut Bunda. Lanjut Bunda. Secantik. Allahu Akbar. Sehat-sehat semuanya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nasib jadi orang ganteng kayak gitulah. Iya ya. Aduh tapi saya kangen loh. Saya kangen loh sama kuliner di sana. Ya udah ayo. Kemarin kenapa nggak ikut? Insya Allah nanti ya. Ya. Kirain kemarin itu mau datang gitu loh. Oh itu Mbak De, ini bukan Mbak De yang ngomong tadi, bukan Mbak De, Bu Nani. Iya tahu. Oh tahu. Nyindir ceritanya. Siapa ya Mbak? Mereka Bunda ini satu Nani ini sio. siapa sih? Udah kenal belum ya? Mereka ini apa ya bilangnya ya? Sama-sama bidadari lah intinya. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Aki ini di bawah di Bani Taiping ada yang bilang nih Mbak De dicuekin. Enggak, biasa aja. Aki pulang dari hotel kapan? Tadi pukul berapa ya pulang? Langsung ke kantor dulu bentar, habis itu balik ke rumah gitu. Ya sedih aja ninggalin hotel. Apa gak lebih sedih di hotel? Biasanya rame-rame kita nongkrong di apa? Di lobi itu tiba-tiba nongkrong sendirian. Itu dia makanya. Terima kasih Mbak. Tadi mungkin boleh open cam. Bunda Nani. Gimana kondisi di sana, Bun? Kondisi politik aman-aman aja kan? Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Saya kemarin itu mencari Bunda Nani di antara kerumunan orang yang kayak semut. Mana beliau ini, orang ini? Gak ada ku tengok. Kalau Mbak De kan curi-curi ngambil gambar dari jendela aja. Sorry, sister. Saya nggak berani. Kenapa Bunda? Takut. Takut ya. Tapi sekarang udah kondusif. Benar Insya nggak? Allah udah. Iya. Alhamdulillah. Mbak De nggak ikut orasi dia?
Kenapa? Nggak ikut orasi? Enggak. Oh. Dia tapi enggak juga sih, dia kayaknya sih ikut sih, beliau yang paling depan. Kayaknya aku pengen ngeliat Bang Zuma deh, atau siapa sama Ustadz Sugi ya? Ustadz Sugi, yang tadi itu Ustadz Sugi. Oh iya. Ini kayaknya nggak enak banget ya, yang lainnya diem-diem. Cuman kita aja tuh ini ya ngobrolnya ya? Iya, yang lain lagi zikir. Oh gitu, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Udah pada makan belum semuanya? Aku belum, aku sudah. Oke. Makan kapurung ya? Makan kapurung. Lupa kemarin itu ajak kawan-kawan kita dari Jawa Sumatera untuk nikmati kapurung. Lupa. Oh gitu, iya. Iya. Mbak Den apa diam-diam aja? Sariawan. Mbak Den lagi sariawan ya? Beliau lagi bikin laporan. Enggak, suaranya habis teriak-teriak ikut demo. Iya, bener banget. Apa pula demo dari lantai berapa dia ngumpet? Cuman bisa ambil gambar. Sering-sering aja Bunda ke komal-komal muslim. Sering-sering aja ngumpul, ngobrol, kenalan. Di sini ada teman-teman kita, ada Akhi 3 juta, beliau ini dari Assalamualaikum Gurunda. Sitora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak De gimana? Sehat? Entah. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Kirain mau jawab entah. Kirain mau ngucapin selamat ulang tahun. Iya, baru Aki mau ngucapin selamat ulang tahun ya Gurunda. Ini muridnya Sehat Dewa ini. Selalu panjang umur. Muridnya Dewa beliau ini. Di mana Makassar? Musim apa? Musim ini musim apa ya? Hidung mampet. Musim apa? Hidung mampet. Musim apa itu? Ya kemarin-kemarin tertawa sama-sama 10 hari tiba-tiba sendiri. Ditinggal sendiri. Jadi sedih ya. Sedih lah. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Itu dia. Yang sabar ya Gurunda. Iya. Oh ya dukung juga ini ya, Api ya, dukung ya. Api, apa itu Api? Apologet Islam Indonesia, dukung dong. Insya Allah. Amin. Kita bikin perkumpulan para apologet. Ya. Oh jadi namanya Api ya? Api. Oh keren. Nyambung. Ulangan berapa Ki? Ulangan 33, data nomor 1 sampai 3. Jadi Tuhan mengutus para nabinya untuk membawa hukum-hukum di mana hukum itu memadamkan dan menghanguskan semua hukum-hukum buatan manusia. Wah, keren. Keren habis tuh. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada para nabi, Nabi Musa itu menjadi tiang yang harus ditegakkan untuk membasmi semua hukum-hukum yang menjadi karangan-karangan manusia. Yang salah satu yang mendasari, tapi yang pasti kemudian membantah subhat para penyusup-penyusup yang mencoba untuk menjelek-jelekkan nabi-nabi Allah yang datang kepada manusia.
Itu logonya Abang Billy. Ada di bawah tuh logonya tuh. Beliau sudah lihat. Logonya yang mana? Itu saya. Yang saya pakai itu. Yang hijau. Ya. Lampu. Digedein coba lihat. Nah. Wah, bagus ya logonya. Insya Allah. Bagusan ini. Jadi ini ada bintang 8 ya, tahun ke-8 Hijriah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama 10.000 orang suci ya, orang kudus, untuk kemudian menaklukkan kota Mekah berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman. APII gitu ya, API-nya 2 kali ya. Oke. Iya benar, akhi. Apologet. Ini udah terdaftar di segala itunya apa? Notaris segalanya, udah ada legalnya. Udah. Oh bagus. Akte pendirian dari hukum dan HAM juga sudah ada. Nah bagus. Dan informasinya teman-teman tanggal 15 akan ketemu dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Tapi akhi, saya kok ini loh, sampai sekarang masih penasaran loh, kenapa teman-teman praktisi Torah ini tidak melakukan semacam protes kepada mereka yang menggunakan terjemahan yang mereka sebut perjanjian lama. Pasti ada Ya, yang itu. mendasari. Enggak, Rabi Tovia kan waktu itu bilang dulu dia nggak peduli, orang-orang Yahudi itu yang religius nggak peduli, lu mau belajar Torah, mau nyasar, pokoknya mereka nggak menutup mata terhadap lah ya. Iya, gue pikir mereka tetap melakukan ibadah mereka dan ketetapan semuanya. Nah sampai Rabi Tovia itu umur 18, dia baca perjanjian baru, wah kok begini isinya. Nah jadi dia prihatin tuh, akhirnya dia bikin pergerakan namanya anti missionary gitu. Iya. Nah dia menjelaskan semua klaim-klaim perjanjian baru terhadap perjanjian lama terhadap tanah Yahudi. Iya. Nah gitu. Mereka sih nggak peduli, biarin aja nyasar gitu. Lagian juga kurasa tidak dianggap perjanjian lama itu sebagai bagian dari Torah misalnya, ya kan? Karena itu kan Iya, betul. terjemahan Septuaginta kan. Kalau yang si LAI itu dia campur-campur pakai, makanya kata saya Maldo, kalian ortodok itu pakai Septuaginta, kenyataannya kalian baca Masoret. Jadi gitu. Iya. Oh, berarti ya suka-sukanya ya kan? Itu dia, makanya kalau nanti misalnya nama yang kitab nama Allah diganti, nah ya jadi Theos lah, itu akan menjadi sejarah sepanjang hayat itu perubahan nama Tuhan. Jadi Theos, waduh hebat juga tuh. Belum ada yang berani. Ya kan kalau di Amerika dan negara-negara Barat Tuhannya dipanggilnya God, ya kan? God. Nah, kalau sampai kejadian namanya Theos, waduh, itu memang benar-benar sejarah yang kekal itu ntar. Betul. Karena kalau Theos itu kan identik dengan ini, akhi, dewa. Dewa Iya, itu itu dia, cakupannya sumbahan paganisme gitu. Jadi serba salah memang posisi mereka itu. Aduh, kasihan. Iya, karena Theos itu identik dengan sesembahan orang-orang paganisme. Jadi kemunculan penyembah roh-roh. Jadi kemunculan Rabi Tovia dengan anti misionerinya itu atas respon yang dilakukan oleh pergerakan Kristen yang namanya Mesianik. Nah, Mesianik itu ada pergerakannya Jew for Jesus. Jadi itu berusaha mengkonvert orang-orang Yahudi untuk masuk Kristen.
Nah, coba lihat Rabi Tofia yang video barunya nih, lucu-lucu itu. Wah, Iya, ada, betul. ya kan ada orang Korea, dia nggak tahu ini biangnya. Ceritanya tentang Yesus, dia ketawain. Aduh. Iya, terus Ahi ini sahabat kita nih, Bunda Nani Naim dan juga Mbak D, kita pengen tahu kenapa sih Tuhan itu dipanggil Bapak gitu? Avino. Enggak, Tuhan, Avino. Tuhan. Iya. Iya, Avino bahasa Ibrani-nya. Iya, Avino Shamayim. Jadi apa namanya? Doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga itu. Sebelum itu sudah ada Avinu Shamayim. Jadi Bapa kami yang di surga. Jadi kami memanggil Hashem itu dengan sebutan Bapa, tapi bukan berarti dia apa namanya Bapa yang secara fisik melahirkan kita, enggak gitu. Dekatan. Nah, kalau di dalam tanah dibilang engkaulah anak sulungku engkau Israel gitu. Disebut, tapi itu bukan berarti secara harfiah dia melahirkan, tidak. Jadi kami memanggilnya penjelasan ini penjelasan teman-teman apologet Islam ketika menjelaskan tentang Afi ini atau diarabkan Abi ya, itu terkait dengan Amsal 3 nomor 11-12 bahwa Tuhan memberikan ajaran sebagai didikan laksana ayah mendidik anaknya, kan gitu. Iya, iya. Tapi nilai itu bergeser setelah sampai ke Roma dan Yunani. Oh iya, jadi itu alih-alih ingin mengkonvert orang-orang paganisme untuk memeluk ajaran Kristen, nah kebalik akhirnya paganisme yang diadopsi oleh mereka. Karena mereka beranggapan Bapak mengosongkan diri menjadi manusia gitu. Nah itulah, itu perang antara Wanas dan Tritunggal itu nggak ada habisnya soal itu. Bapa adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Yesus, itu Roh Kudus itu Bapa. Muter-muter aja situ, kayak muter-muter ngejar ekor, nggak ketemu ujungnya itu. Dan itu alhamdulillah diterangkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat 14-15 bahwa mereka yang mengatasnamakan diri mereka sebagai orang Nazaret, ajarannya dari Nasrani sana, itu mereka saling membenci dan bermusuhan sampai kiamat. Host. Ya. Saya turun ya host ya, biar ada. Jangan dulu Mbak. Mbak jangan dulu, aku baru beres Isya. Assalamualaikum. Mbak Ade kami. Di Komal Apologet memang kayak gitu. Kamu kenceng banget juga apa? Kores. Iya, baru diganti knalpot ininya mic-nya. Biar ada ini ruang untuk open ya. Ntar aja kalau belum ada permintaan dari Oten ini. Formasi skak seter, skakmat, ini formasi nggak ada yang berani naik ini. Kami masih merindukan Mbak D. Iya. Tuh. Lanjut aja. Silakan Dinda Kores, silakan. Iya, jadi apa namanya Mbak De ini jazakallah khair Mbak De. Memang andalan umat. Alhamdulillah HP-nya udah datang. Ye. Alhamdulillah. Cie. Mbak De loh. Cantik, baik lagi, tinggi. Coba Gurunda. Solehah. Ini kurang apa Gurunda? Belum dihalal-halalin, lama banget. Coba tanya Pak Desugi, Aki Sugi. Ada juga yang kemarin dapat HP iPhone dari Dinda Hendra dengan Aki Todi. Ada yang dapat HP iPhone kemarin. Siapa? Kencang kali. Aki Sugi yang tahu itu. iPhone dari Haji Tony. Alhamdulillah. Iya, sama Bang Dinda Hendra kemarin. Kasih pas lagi makan, dikasih kado. Isinya iPhone. Entah iPhone berapa itu, iPhone 14 kali ya. iPhone 31 Pro Max. Panjang Gurunda. Kayak pedang. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang mana Kores ini yang gambar Sugi Kristologi.
Itu. HP apa Kores? Nah. Bang Dinda Agung. Nakal juga ini bocah. Iya betul. Insyaallah akhi. Ya Bang Billy masuk anggota aja Bang Bil, ayo. Supaya terlindungi, aman. Oh iya, aku nanya ya, ini ilmu nih. Bang Billy ini ya, pahit-pahitnya. Maksudnya enggak ketika misalnya udah waktunya, ketika misalnya udah saatnya gitu. Bang Billy dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Bang Billy pakai jas di kuburnya atau gimana? Salah, kayak kain kafan, terus dibungkus talit. Oh gitu, dipetiin. Iya, jadi kan talit itu kan talit gadul kan besar tuh, yang warna hitam putih. Nah, seat-seatnya itu dipotong seat-seatnya. Nah, itu yang bungkus hitam itu habis ke kafan baru dibungkus kain sembayang. Itu kan sembayang setiap kita sembayang pakai kain itu kan. Nah, itu yang mengiringi kita di kubur itu. Oh, I see. Oke. Kirain sama pakai jas juga, kirain. Enggak boleh lah. Rias pengantin gitu. Iya kan. Orang Yesus aja kan dikafanin Yesus itu menurut PB kan dikafanin Yesus. Iya, aku gini Bang Bil, kita tuh udah ngerti loh alasan kenapa mereka itu pakai jas, pakai gaun gitu. Itu Kores ditanya sama Agung tuh. HP-nya Poco ya itu. Iya, ini Mbak De bantuin aku nambahin, jadinya kebeli deh Poco F5 alhamdulillah. Seharga NMAX katanya ya. Itu gimana sejarah? Itu kata Agung itu. Nggak ada pokoknya yang seharga NMAX itu iPhone lah. Masyaallah, barakallah. Ya jadi gini Bang Billy, ternyata kenapa pakai jas pakai gaun karena mereka kan di sorga jadi ini pengantinnya Tuhannya. Kawin mereka kan di sana dengan Tuhannya, makanya pakai jas gitu. Oh gitu, jadi biar kayak orang kawin gitu. Ke sana. Ini ya, aku nggak bohong ya, lihat nih, aku kasih data ya. Tunggu, aku bukain data dulu. Mana amunisi menikah kita dibesarin host menikah keluarlah. Bukan di sini. Di sini ya, kita lihat ya. Bunda Nani jangan lagi terima telepon kali ya. Amunisi counter hujat. Iya benar di sini. Amunisi counter hujat. Nah, kita buka ini dia. Setsah. Hajat. Ya, kebuka kameranya. Belum. Ini masih lagi kuda-kuda dulu. Hajat. Sah. Gimana? Ini yang kami kasihi. Jazakallahu khair. Nah, sekarang baru data. Nah, ini ya, perhatikan nih, perkawinan anak domba. Nah, terus tuh ya. Tuh, ini. Satsuki, noise Satsuki. Sip. Nah, ini tuh, ini Tuhannya tuh, ini mempelainya. Terus nanti ini yang di sini gantian nih, giliran nih. Nih, ini giliran semua nih. Nggak percaya? Masih nggak percaya nih, baca nih. Kita yang dikenal sebagai Tit, nah kan itu, telah mengambil nama suami kita. Siapa suami kita?
Dibilangin. Makanya itu Bang Dul pada pakai jas sama pakai gaun pas meninggal. Langsungnya apa namanya? Berurutan langsung. Acara pemakaman langsung acara perkawinan gitu. Ini iya Wahyu biasa Guru. Wahyu 22 nomor 4. Nomor 4. Itu mengambil nama suami kita loh, tuh Yesus. Jadi misalnya ada Wahono Kristus, atau ada siapa? Tukiman Kristus. Jadi gitu nantinya. Selamat datang di kebenaran ya. Itu kenyataan ini. Cici jadi pengantin wanita. Saya tidak bisa bayangkan Pak Bom. Kayak gitu ya, heran saya. Mereka mulai sih soalnya. Gimana ceritanya gitu. Pak Bom itu pakai gaun pengantin wanita? Aduh, sampai ketut aku ngakak. Sudah begitu betisnya berbulu. Kayak mana itu Bom? Di waxing dulu berarti Gurunda, waxing Brazil. Oh. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Mengambil nama suami kita, suaminya siapa ya? Itu yang nggak kawin-kawin di dunia tuh. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Di dunia jangan makanya gagal asal. Begitu dia di surga jadi mempelai wanita gimana? Jadi ngebas lagi Guru, udah ngebas. Oh gitu deh. Bunda Nani lama-lama kelempar loh Bun. Pental nanti kalau kelamaan baca chat. Oh dia lagi baca Wahyu 22 kali ya. Masya Allah. Mbak D-nya lagi tuh yang nerima telepon. Iya. Beliau lagi jauh dari aku. Dan kebetulan kita hari ini tidak sama-sama. Oh gitu. Kayaknya kita lagi bagi-bagi tugas. Oh satu kantor. Gimana ya, satu kantor atau bukan ya? Ini sekedar tahu aja. Bunda Nani ini salah satu direktur dari aku. Tepuk tangan dulu. Aku belum ngerti tapi tepuk tangan dulu. Asik. Beliau orang kepercayaan Mbak D. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Bunda kepercayaan. Oh jadi seperti ini. Iya. Boleh deh saya ngeprank sekali ya. Soalnya saya sebenarnya nggak mau semua orang tahu sih. Iya. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur Bunda. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk di room ini dan saya juga mau belajar gitu kan. Nggak takut kualat ngeprank orang tua lo? Nggak takut kualat? Oh maaf kalau gitu. Tapi kayaknya tuan siapa ya? Tuan saya atau tuan Ustadz Sugi ya? Nggak tahu. Ustadz Sugi 78. Muda. Kalian berdua masih muda semua kok. Oh ya. Iya, apalagi Bunda Nani orangnya energik, super artis lagi dia. Saya udah pernah ketemu aja. Cici. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah nanti kita ada panjang umur, kita bisa ketemu lagi. Bisa ketemu sama yang lain juga. Amin Allahumma amin. Di Jakarta aja nanti Bun. Oh ya. Iya. Asik tuh, kapan tuh ya? Tanya Mbak D kapan? Nah itu rencananya oh ya? Wow. Waduh. Tapi besok beliau juga mau ke Jakarta tuh. Saya stay di Batam.
Beliau mau ke Jakarta. Iya. Nggak jadi ke ini ya, nggak jadi ke mana kemarin tuh? Mana? tuh? Makassar. Bukan. Beliau dikasih proyek di luar negeri, entah di mana kemarin, lupa. Manokwari. Oh, Kan. ke Brunei. Ya, Brunei Darussalam. Bunda tahu juga? Enggak, tapi katanya nggak boleh nggak diizinin. Gimana sih, mana yang benar nih? Harus diklarifikasi deh. Ya, Soalnya saya yang akan yang mengeluarkan tiket itu kan saya. Nggak di Setiap sini. pemberangkatan beliau kan saya yang ngeluarin semuanya, segala-galanya. Dari akomodasi dan lain-lain. Iya, betul. Nggak jadi ke sana, kelamaan. Oh gitu. Atau kita ketemuan aja di sana? Di Brunei. Di Brunei ya? Ketemu dengan ini, Raja Minyak. Batam lagi membara sekarang kawan. Iya loh, itu di sana lagi rusuh ya Batam. Aku ngeliat ini pada nge-live-in TikTok sampai 5.000 viewernya gitu. Dan yang di demo ini dia orangnya. Oh, pantasan. Makanya dia stres kan. Santai aja, santai. Doain ya. Sebenarnya nggak gitu deh ceritanya. Wah, ini baru sama Bunda Nani ini ya berarti. Paham banget ya kenapanya ya, kenapa ya. Waduh. Alhamdulillah sih. Sasaran massa mereka. Makanya larinya ke sini. Sedikit banyaknya tuh paham banget. Nggak banget lah. Pokoknya paham lah. Yang salah siapa? Yang salah. Nggak ada yang salah. Gua yang salah. Wah, jadi korban penebus salah dong. Sebenarnya nggak kayak gitu ceritanya. Sedih sih baca komen-komen masyarakat. Oh, I see. Ya wes satu ya. Untuk yang terfitnahkan semoga jadi penggugur dosa lah ya. Semangat Muslim Batam. Insya Allah. Ada apa sih di Batam di itu? Gue belum tahu deh, belum update. Ya ada apa, ada ini ya kayak demonstrasi gitu. Aku lihatnya nggak dari berita, dari TikTok apa nih. Terus ada ngesolot gedung sel Batam gitu. Oh di Batam ternyata lagi gitu. Pada marah-marah warganya. Polisinya pada lempar gas ini apa? Oh yang ini kali yang tanahnya pada mau dipindahin apa gimana? Nah, itu dia. Ya? Oh, I see. Oh itu toh gara-gara tanah. Oke. Oh iya. Tapi ini loh langsung apa ya? Itu kan nge-live-in tuh berapa, ada 30 menit, tapi langsung itu sinyalnya langsung pada nggak bisa loh. Berarti sekarang udah pada gitu ya negara-negara ya? Ada kerusuhan dikit langsung dihack sinyalnya kayak gitu ya? Iya. Kita doakan aja Mbak D dan Bunda Nani bisa keluar dari masalah ini. Amin. Allahumma amin. Ini beneran Guruna ya? Ya Allah, amin. Stres sekali dia. Aduh, saya emang stres banget. Kalau stres main ke tempat itulah apa namanya? Bukit apa itu Bang Zuma, tempat Bang Zuma itu? Penang. Di Bolangi. Apa namanya? Bolangi. Tabis apa? Iya, Hobbit. Rumah Hobbit. Hobbit. Main situ tuh pasti langsung stres tuh. Jauh banget itu nyebah. Itu apa? Loncatin satu pulau itu. Kayaknya banyak pulaunya yang harus kita lewatin. Loh, Batam kan lewat Kalimantan doang kan? Kalimantan baru Sumatera. Dong. Apalagi kalau dari Batam tuh kalau kita mau ke Makassar kita bisa lewat Surabaya atau Jakarta. Oh, dia nggak lurus gitu ya? Misalnya ngelewatin Kalimantan? Kenapa nggak gitu ya? Enggak sih. Cuman rutenya emang kayak gitu sih. Oh, ngono. Ya deh. Nanti diusulin deh. Lurus aja belok-belok. Jangan bensin mahal. Bunda Nani sehat terus. Amin. Alhamdulillah. Sehat-sehat juga buat semuanya.
Insya Amin. Allah. Di bawah ada Kotoni, ada Agung, siapa lagi? Teman-teman kita yang di bawah. Masih pada bareng-bareng ya itu Ustaz Sugi? Masih pada bareng-bareng di sana? Atau udah pada ke kamar masing-masing? Oh, kirain masih di Jakarta mereka. Ustaz Alif juga berarti Gurunda? Masih kayaknya. Tadi ada kok dia. Beliau. Oh. Masya Allah. Ini orang-orang penting nih. Mbak De disuruh ke Makassar permanen katanya, tinggal di Makassar. Gimana itu? Duh, saya sampai baca tuh ya komen-komennya, Masya Allah. Kalau beliau permanen di sana, waduh saya yang bingung nih di Batam. Kayaknya jangan main kandang deh, jangan Gurunda ke Batam atau Mbak D-nya ke Makassar. Ambil tengah Bali, udah aman. Wow, itu keren banget Bali. Seneng banget saya di situ. Iya kan tengah-tengah kan. Itu makanya aku tuh hakim yang adil tau. Itu fitnah namanya. Itu pulau-pulau terkeren sih. Terus yang kedua kayaknya Makassar deh. Cie. Cari hotelnya susah ya? kerja pun kerja. Untuk sementara kita kerjanya skip dulu ya. Kayaknya asik nih masuk di room sini nih. Belum naik hotelnya, kalau ada hotelnya pening jadinya. Iya, modenya berubah kita. Enggak apa tinggi-tinggi lala dipsi di sini. Langsung gitu dong. Tuh ada yang ngajakin debat tuh. Debat lagi saya pengen denger nih. Gak ada. Belum ada. Gurunda belum beli tritungnya. Gak ada hotel di bawah. Yang akun yang pertama Gurunda coba. Itu masih ini deh, ke Bennett sampai tanggal 15. Si lama. Udah banding enggak diterima bandingnya. Gurunda izin untuk headsetnya udah datang belum ya? Ini udah dipakai. Alhamdulillah. Cuman gak enak aja ngaku-ngaku. Makasih ya. Boleh dilihat nggak? Enggak. Lihat dong. Bentar. Aku lagi pakai yang putih. Lagi pakai bando soalnya. Ai. Waduh. Tunggu ya. Yang putih itu bukan? Putih itu lain lagi, Bos. Wah, sakti Gurunda. Oh iya. Dagang headset ini di Makassar. Yes. Banyak banget headsetnya. Wow, keren. Ada headsetnya juga yang ini. Tapi berarti yang Logitech nggak dipakai lagi dong? Gimana? Yang Logitech nggak dipakai lagi dong? Yang mana tuh? Yang sekarang Logitech. ini? Enggak, yang Logitech. Masih ganti-gantian aja, Pung. Iya. Oh gitu. Pakai dong terus yang dari Batam. Soalnya nggak bisa dipakai bersamaan. Oh oke. Kalau yang gitu ya? Kalau dari Akhitoni dan juga Dinda Hendra ini 4 singa. Gimana ceritanya itu? Sama dengan yang barusan tiba ini 4 singa juga ini. Buset dah itu. Iya, tengok aja bentar, tunggu ya. Aku lepas bando dulu, lepas mukena juga. Bentar. Mukena. Ya udah kirim satu lah Gurunda, kebanyakan singa di sana, ribut pasti. Tunggu. Kenapa sih Bang Zuma ingat Mbak D? Bukan Bang Zuma, Tante Zumi kayaknya. Pas. Oh ada Bib Lopot. Bib, Assalamualaikum Bib.
Meraung-raung. Wow. Oh ini headsetnya nih. Headset harga 4 singa. Mute-nya Gurunda, mute-nya. Anjir. Coba digedein coba. Dari dari siapa ya? Dari Mula. Dari Mbak D. Ayo buka, besarin host. Jadi aja teriak-teriakan kok dia pakai headset tahu. Tunggu Gur, jaringan lagi itu. Oh ini. Oh ini. Wow, 4 singa Ikhwan. Kok gagah, woi. Wah tuh, lihat tuh, struk harganya belum dicopot. Wow, keren. Wow, ini 2 singa. Wah, dagang headset nih udah. Buka counter ya, buka counter. Wah, ini paling kecil. Oh, ini yang kredit 2 kali ya, Gurunda ya? Baru sekali kan ini? Mana lagi? Wah, keren woi. Jadi ini aja ini, kalau dikumpul, ini dijual, bisa beli Avanza. Wah. Iya, Avanza 2006. Avanza atau Avanza? Shortcutnya dong, shortcutnya keluarin juga dong. Enggak. Shortcutnya keluarin juga dong. Enggak, jangan. Itu rahasia. Cantik kan? Tuh, Nih, keren. Bang Zuma lama-lama nih jojoba ini, jomblo-jomblo bahagia. Jomblo bahagia. Masya Allah. Lucu tuh, jojoba. Oke. No. Iya. Tunggu. Ada Ahitoni dibawa kan? Jadi kalau ada yang di Bali dapat HP kemarin, aku juga dapat kok. Nih. Thank you. Makasih ya. Jaringannya nggak bagus ya? Suaraku nggak kedengaran ya? Cek. Bagus. Suara saya kecil ya, Aki? Bagus. Ya. Ini ada ceritanya, ada kisahnya ini, ada kisahnya. Halo, cek. Kok suara saya nggak kedengaran? Cek. Itu iPhone, lihat dong. Baru banget Gurunda. Sakti, buset. Ada promahnya dong itu di pinggir. Nggak kepake Gurunda ya? Dikirim aja. Ntar aku WhatsApp alamat. Terus ada lagi dari Mbak D. Mana? Tunggu. Mbak D dan teman-teman sekalian, thank you. Itu iPhone 14 OBH Ikhwan, udah bukan promah lagi loh, OBH. Iya. Jadi bulan ini Bang Zuma itu dapat 2 HP ini. Yang satu tablet, yang satu Ya. iPhone. Mana? Admin, tabletnya mana? Itu kalau kursi dari Satsuki ya, kursi juga baru kayaknya Gurunda. Kalau ini merek Sony. Oh itu Sony. Oh iya. Itu yang dipakai apa? Brand apa yang dipakai? Rahasia nggak boleh ditahu. Belum ada di Indonesia. Pasti ini tablet. D Company pasti. Di dalam. Kalau nggak D Corporation. Terus yang satu lagi?
Yang satu lagi mereknya apa ini? Itu Bunda Nani open cam, tapi miring. Oh, dirahasiakan juga, ntar dibilang promosi. Oh gitu. Yang punya produk ini harus bayar kita dulu, baru kita sebutkan angkanya. Sakti. Gitu dong. Ah ini fansnya Gurunda udah datang, PPJ. PPJ. Tunggu ya teman-teman. Anak Mut'ah PPC ini. Iya. Masa sih? Iya. Dia dapat uangnya dari menjual kotoran Gurunda. Oh gitu. Kotorannya memang iya. Makanya dia kalau bisa open cam giginya kan kuning-kuning. Oh. Pernah lihat emang? Iya, dia sering open cam kuning-kuningnya gue. Kenapa? Giginya kuning dulu. Oh ini yang Samsung lipat ya? Bukan, lain. Oh oke. Oh kalau itu aku udah tahu itu mah. Tadi iPhone keren loh, hitamnya mengkilap banget. Mbak D in the gang. Oh masya Allah. Kalau dari Papa Jahat yang ini dari Papa Jahat. Apa? Apa itu? Samsung Duos. Oh bukan. Satsuki double. Ya nggak apa-apa dong, sombong dikit nggak apa-apa ya kan. Oh Z Fold ya. Ini dari Papa Jahat ini. Cir. Sih. Sakti lah. Halo Papa Jahat, sudah cuci piring? Gak apa-apa kan? Gimana Papa Jahat mau ngasih Samsung lipat untuk makan sehari-hari aja dia kurang. Iya, makan sehari-hari minta mertuanya dia Gurunda. Oh ya? Oh makan sehari-hari dia minta mertuanya. Oh gitu. Kasihan juga ya. Beli rokok aja ngeteng dia itu. Gimana bisa ngasih Samsung lipat? Katanya duitnya habis gara-gara mut'ah. Masa sih? Iya orang tuanya, bukan dia, orang tuanya. Oh. Iya, syukurlah. Iya harus gitu emang Gurunda, harus gitu. Oh ya patah. Bunda Nani. Iya, miring gambarnya. Kok miring ya gambarnya? Umur pakai TikTok baru ini live, aku miring. Aku nggak ngerti. Aku tutup lagi ya. Mohon maaf. Screen rotation ya. Screen rotationnya dimatiin. Oke. Wait. Dengar sih Papa Jahat itu dapat apa ya? Woi, aduh. Silau. Ada yang open game. Ini siapa ini? Open game Silau. Oh ternyata kakak ipar. Masya Allah. Oh lagi berdua barengan ternyata. Iya, beliau itu direkturnya. Oh iya, siap. Mbak D ini punya 4 direktur. Salah satunya si cantik Bunda Nani. Kan ditutup lagi dia. Migren ntar lama-lama migren. Lama-lama migren. Aduh ternyata bidadari juga. Wes, pret. Aisugi keceplosan ngomong. Ternyata bidadari juga katanya. Tadi saya kira saya mute ternyata kebuka. Gak apa-apa, itu namanya tulus dari lubuk hati itu. Jiwa mudanya beronta Isugi ya.
Satsuki udah nggak bisa, Satsuki Bang Billy baru bisa Bang Billy. Yang baju kuning yang kelihatan orang semobil. Ini mana? Mobil. Siapa aja? Akimoto. Ada Ibes, Akimoto, Pak Tony. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Asatidz di sana. Itu Mbak D-nya yang mana sih? Mbak D-nya yang tadi atau yang baju kuning? Baju kuning, Ahi. Yang baju kuning jangan sampai lolos. Kalau ini direkturnya ini Bunda Nani. Ngucapin salam tadi. Saya mute soalnya. Ngucapin salam tadi. Soalnya saya mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam, Akhi. Aku merindukanmu. Mau kemana? Ke hotel, Bang. Oh, Kang Kores. Oh, oke. kita sebenarnya melarikan diri dari kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak ipar. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya udah mulai ngantuk sih. Awas migren. Jadi melek lagi saya nih. Awas kena migren. Satsuki sama Mbak De janjian ya, bajunya sama kuning. Ini apa sambil nyetirin bos boleh ya? Siap. Ya. Awas ke Bennett loh, awas ke Bennett. Ya, awas kena Bennett. Ya, enggak itu bawa mobil sendiri. Kasih Bu ya. Iya, iya. Lagi nyetirin bos masih kerja. Itu ngerokok tuh. Rokok kan enggak perlu. Bos saya. Saya malu loh dibilang bos. Jadi teman ada yang dari Aki itu bos saya, Aki. Ya, percaya. tapi dia ngajaknya juga. Ini lagi overtime. Kores lagi overtime nih. Kejar target nyetirin bos sampai malam. Karena mereka itu bencong tapi udah kayak Bos? cinta lu gitu. Udah overpass. Jangan panggil bos, malu. Tujuannya tuh satu lagi ada cowok, ada lagi satu cewek. Cowok sama cewek mana? Cowok sama cewek. Pak cowoknya nggak pacaran. Cenut-cenut kepalaku. Aduh, tapi dia aku takut soalnya dia kan bilang suruh ajak suami aku gitu. Soalnya dia ganjen gitu. Wah, nggak tahu gua homofobi. Bocor. Noise. Dinda Kores, noise. Noise. Iya. Itu api bikin logonya gimana ceritanya tuh? Ada hire orang untuk bikin desain grafisnya atau kalian sendiri yang bikin? Yang buat itu ini, Akhi. Yang buat itu yang menangkan proyek pembuatan logo Pertamina. Oh, I see. Ya makanya aku lihat terkonsep itu gambarnya nggak salah-salah. Iya, Akhi. Jadi yang memenangkan pembuatan logo Pertamina kemarin, ya beliau yang dipakai oleh Dinda Hendra untuk membuat logo kita. Oh, pantes. Gimana logonya menurut Yahudi? Bagus. Makanya aku tanya itu siapa yang bikin logonya, karena aku lihat logonya ini bukan kayak dibikin oleh orang yang udah profesional. Ada lambang 3 ke kanan 3 ke kiri, itu apaan itu? Kayak daun. Lihat logonya aku lebih gede dari Satsuki itu, Bu. Itu 3 kitab, Akhi. Oh, aduh bahaya dong kalau 3 gitu. Itu penggambaran, karena dalam dialog itu kan ada tuh, jadi Al-Quran, Torah dengan Zabur. Oh gitu. Atau Mazmur.
Itu bisa jadi Tritunggal nanti itu. Iya. Sama seperti roda becak ya. Semua yang 3 diklaim nanti. Itu kayak merpati tahu guru nah, kayak sayap merpati. Pantes. Di belakangnya matahari gitu. Host, izin turun ya host. Kemana? Kemana? Izin turun ya host. Mau kemana? Mau meeting host. Meeting. Host yang ngomong dong. Host. Hosana. Host tidur. Iya, Host, izin turun ya. Terima kasih ya waktu dan kesempatan yang diberikan. Sama-sama Mbak, terima kasih. Kami yang berterima kasih kakak ipar. Buat semua yang ada di room. Makasih banyak ya. Udah dikasih kesempatan Sama-sama, untuk Mbak. naik. Satu kehormatan bisa gabung nih sama Ustadz Suci, sama Kores, sama Guru Ndazuma. Terima kasih banyak juga untuk hostnya ya. Sama-sama Mbak Dik. Sama-sama kakak ipar. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Kalau kata Guru Ndazuma, jayalah Indonesiaku. Masya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bilangnya malah tua apa dong? Masih ada sih papa jahat di bawah. Udah hilang lah, udah sakit. Dia kalau dikatain balik sakit hati langsung jadi pendiam dia, jadi pemalu. Oh gitu. Iya. Dia katain balik langsung jadi pemalu, pendiam. Wajah gitu kelakuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang Imanes. Nyusul sini Bang Imanes. Di mana? Kemana? Di Hotel Kristal. Hotel Kristal. Daerah mana itu? Kemang. Hotel Kristal mana Kemang ya? Indah jatuhnya ya. Berarti Ustadz Sugi, Ustadz Alif ya yang bukan di Jakarta itu. Siapa lagi ya? Udah ya, cuma 2 ya. Ahimoto kan Jakarta. Cilandak ya? Gimana? Cilandak ya? Hotel Kristal. Cilandak. Entah ya. Cipendei. Di Cipendei. Cilandak, Kemang deket itu. Iya. Iya, antar itu. Di Citos. Kalau saya Citos juga, tapi Cikiwul Town Square. Bukan Cilandak Town Square, kalau saya di Cikiwul Town Square. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, lelah dan tampan. Seperti biasa. Gimana suara saya ini, Dek? Bagus, Kores. Bagus ya? Bagus, merdu. Cuma nggak keras. Iya, biarin aja dulu. Kan nggak ada oteng. Kalau Ustadz Sugi kencang suaranya kalau Nggak ada oteng. Kaget di kuping sakit. Ya Om Billy. Iya. Apalagi Kores datang-datang. Wah. Iya, soalnya ini pedang kita, Mike itu pedang kita, Asatid. Satsuki nggak nyampe ya? Mute. Saya cuma pakai ini, masa kencang suaranya? Kalau sekarang lagi enggak, kalau sekarang. Oh, kalau lagi di rumah. Iya. Satsuki udah belanja apa aja di Jakarta? Biasanya belanja kalau di Jakarta. Belanja jam. Belanja jam. Saya menghindari Bang Andi. Bang Andi emang racun Bang Andi. Iya. Keponcol. Enggak lah. Nanti gak cukup lagi uangku untuk ke Kalimantan.
Kalimantan ngapain sih, Sat? Jemput ibu. Jemput ibu. Mau ke? Wajah ke Riau. Oh gitu. Dia tinggal permanen sama Satsugi. Oh alhamdulillah. Siap. Siapa tahu bisa jumpa adik saya nanti kan. Ku injili nanti. Tapi saya males jumpai. Malesnya? Ya nggak suka aja. Punya nggak sukanya? Kafir. Oh, astagfirullah. Ya nggak gitu. Nyembah anak orang malu-maluin aja. Pade, janganlah rasa kebencianmu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Adil ya, tetap adil. Udah pernah diajar sama Bang Juma itu adik saya dulu itu. Zaman kapan lo? Zaman WA. Lagi. Ya. Terus besok rencana ngapain? Pasukan api. Bubar besok. Woi. Satu timku, divisi Litbang. Aku sama Akimoto. Ini tandem maut ini. Bagaikan. Tapi nggak denger res. Orang pakai itu res. Oh iya ya lupa. Moto nggak denger. Oh, Motorola. Uncle Moto. Enggak. Hah? Enggak usah. Enggak usah. Saya suruh pakai headset nggak mau. Ya udah. Lanjutlah. Pergi sama siapa? Saya. Iya. Lagi di jalan ya? Ya, malah di pos. Iya. Menuju hotel. Ada Bang Oto, ada Ustadz Alif, ada Bang Ibes, ada Pak Haji Tony. Satu mobil ini. Ini Satsugi Kalimantan pesawat ya? Pesawat lah. Oke. Aku udah nyampe sih. Tadi kalau kasih taunya masih di kantor bisa langsung cuy. Ya elah Jakarta deket juga, nggak nyebrang sungai. Kalau berangkat Akhimanes naik Gojek. Kalau udah nyampe rumah males keluar lagi res. Aduh Satsugi kapan-kapan lagi ke Jakarta. Aduh. Gas. Udah 16. Saya mah hampir tiap bulan. Udah 16 kali ketemu Satsugi. Oh iya ya. Hampir tiap bulan ke Jakarta ya Bang Manes ya? Iya. Bulan yang lalu. Ini tanggal 15 kemarin yang pembukaan masjid. Ketemu dulu sama kita. Terus bukber. Terus yang di hotel mana tuh? Dengan sama Bang Yan. Apakah? Bosen. Sering deh. Bosen. Mana tritungnya nih? Nyari tritung dulu ah. Ini udah jam-jamnya makan tritung ini. Sampai kantor jam berapa semalam? Sampai kantor pagi. Jam 11 deh. Jadi jam. Jadi. Jam 11 siang. Malam. Malikil Al-Malak itu siapa? HRD itu? Bukan kan? Malikil Alamak namanya. Malikil Alamak. Morimoto nggak bisa main game tuh. Di situ bawa Steam dek aneh apa sih? Jangan pada diem dong ah. Aduh, baterai habis. Aku nyari tritung. Saya turun dulu, baterai mau habis. Di bawah ada kiamat. Halo, kawan kok? Sini, gua makan. Oh iya, kalau ke situ udah ini tambah jahat nanti siapa? Kalau kan bawa Yesus ya kan. Astagfirullahaladzim. Bukan itu saya maksud. Allah Akbar ya Allah. Bukan itu saya maksud. Mana kitabnya Nabi Musa mana?
Blokir permanen ada terhitung 1. Siapa aja di sana, Dek? Gua terhitung, terhitung. Alah. Ini lagi tukang minyak di sorga. Transformer. Nggak berani lagi sama gua ini semua nih. Banu ada, terhitungnya Banu ada Gurunda di blokir permanen cuma 1 tapi ya cuma 1 cukup lah. Udah bentar lagi kita ke sana. Oke, gue mau nanya nih, kenapa Yesus dibilang nabi? Bisa jawab gak? Ya itu Kores yang bisa jawab itu, nabinya Kores. Aduh nggak bisa jawab lah ya, gue susah banget pertanyaannya. Yesus tuh kenapa kalau mau biar Bunda Nani yang jawab deh. Ya sip. Kenapa kalau sama gue pada ketakutan ya? Aduh, padahal gue nggak jahat loh. Ayo, ya lo nggak jahat cuma ini lah lu bukan gitu biar lu seneng aja. Lu jahat enggak, cuma gendut lah itu doang. Nah itu dia. Udah izin dong. Ya tuh ada tuh. Oke, silakan. Silakan Mbak, silakan ditanyakan kepada ya silakan apa? Kenapa Yesus katanya mengaku nabi katanya, padahal nggak pernah mengaku nabi. Bang Luga, Bunda Nani ini mau bertanya samamu. Jangan balik. Oh aja, gitu. Oke. Saya mau bertanyanya ke Bunda. Saya boleh nggak sih jadi apologet wanita? Boleh. Ini uji coba. Pertama lawan Luga dulu. Iya, coba. Tanya dulu ke Pastor Luga. Silakan. Tanya apa aja tentang Oten ke beliau. Silakan. Bon. Ini apa pengakuan Yesus kepada dirinya? Saya pengen tahu. Apa pengakuannya? Apa pengakuan Yesus kepada dirinya? Pertanyaan bagus luar biasa ini, manis banget pertanyaannya ini. Nah, ketika Yesus di bumi, dia mengaku Mesias, ya. 1, dia mengaku anak Allah. 2, dia mengaku raja. Ketiga inilah yang disebut Yesus dalam pengakuannya, Matius 16, ya. Markus 14 ayat 62, Yesus mengaku Mesias, anak Allah. Terus Matius 16 ayat 28, Yesus mengaku raja dalam kerajaan sorga. Ya, terus Yesus bertahta di sebelah kanan Bapa sebagai raja. Nah, makanya saya bingung. Yesus nabi ini ajaran siapa nih? Makanya saya bingung. Ini karangan siapa gitu loh. Jadi tidak pernah Yesus mengaku nabi, tetapi Yesus mengaku anak Allah, mengaku Mesias dan raja. Ketiga gelar ini bukan gelar nabi. Jadi kalau Yesus mengaku nabi, itu adalah cuma karangan-karangan mereka ini gitu. Ayo Bun, ada pengakuan Yesus bahwa dirinya nabi loh. Ayo Bun, ditanya lagi Bun. Udah nggak kuat itu. Ketika Yesus berkata aku anak Allah, jangan kau bilang dia nabi, nanti kau ditampar. Gua anak Allah, lu bilang nabi, gua gampar kau, kata Yesus. Mana ada Yesus mengaku sebagai anak Allah? Ada aja. Loh, ketika Yesus ditanya di Markus apa? Di mana? Di Markus 14 ayat 62. Apakah kamu enggak ada sih? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus juga berkata. Yang ditanya pengakuan Yesusnya sama Bunda Nani. Ayo. Iya. Matius 16 ayat 28. Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Lalu jawab Yesus apa? Oh bukan. Yesus berkata seperti ini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Mana ada dalil yang kayak gitu? Ngeri ya? Mana ucapan Yesusnya mana?
Matius 16 ayat 16 kan ditanya tuh si Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Karena si lontong-lontong ini udah bilang saya nabi dari tadi, kata Yesus. Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya, mana ada anak Allah di situ? Gak ada. Baca dong. Aduh, ini orang belajar Alkitab nggak sih kamu? Belajar dong. Ayo. Mesias anak Allah, Matius 16 ayat 16. Coba baca 16 ayat 17, 18, 19. Coba baca. Baca. Nggak ada anak Allah di situ, ya Allah ya Karim. Orang gini. Saya bacain ya. Ya, silakan. Kau dengar ya. Matius 16. Nah, ini waktu debat saya dengan Moko Ginta ini temanya nih. Iya, pengakuan Petrus Allah di situ. Matius 16. Lalu ayat 15 saya baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jelas. Ngarang itu yang benar dong, yang jujur lah. Gurunda, izin Gurunda, saya turun dulu ya, karena mau ada rapat nih. Damping beliau dulu. Izin untuk semuanya. Sehat-sehat selalu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bang Luga. Yuk. Mana ada? Yuk. Terus Markus 14 ayat 62. Yang tadi selesaiin dulu. Selesai dulu yang tadi. Apa? Ya iya, di situ Mesias anak Allah, kau baca sendiri. Gak ada anak Allah di situ, nggak ada. Anak yang ada anak dewa. Mana sih Bang Luga ini? Wah, stres nih orang nih. Iya, di situ yang stres kau. Debat kau udah Engkau adalah Kristus. Ya, anak Theos. Nggak ada anak Allah di situ, anak Theos. Huios Theos. Anak Theos. Theos itu dewa. Mana sih Abang? Iya, sebentar dulu. Itu kan tafsiran kamu, ya kan? Itu kan tafsiran kau. Kok tafsiran kau kan itu? Nah gini, masalahnya gini Bang Luga. Di situ Simon menggunakan bahasa apa dulu? Kan harus jelas dulu ini. Itu nggak ada hubungannya. Lah ada hubungannya lah. Apakah dia menggunakan bahasa Arab atau bahasa Yunani? Kalau dia menggunakan bahasa Arab, mungkin anak Allah memang betul. Kalau dia bahasa Arab, kemungkinan. Tapi kan Simon di sini menggunakan bahasa apa? Ibrani kan? Ibrani, sorry. Yunani kan? Yunani atau apa ini? Bahasa Bugis. Bisa aja lo ngeles lo. Oke. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja, terus kok mau terjemahan pakai bahasa apa lagi? Lah ini kan dikatakan di sini jelas bukan Allah di situ Bang Luga. Kita harus jujur mengakui. Huios Theos. Anak dewa. Mesias itu apa artinya? Mesias orang yang diurapin, orang yang ditahbihkan, orang yang disabihkan, orang yang disahirkan. Orang yang dibersihkan, orang yang disucikan. Udah. Nah, engkau adalah orang yang ditahirkan, orang yang disucikan, orang yang dikuduskan. Wah, terus bahasa Yunani kan Huios Theos, berarti anak dewa Bang. Ya. Menurut Yesus Mesias itu apa? Menurut ucapan Yesus lalu itu kan menurut ucapan kamu kan. Nah, menurut ucapan Yesus Mesias itu apa? Ya, Mesias itu orang yang diurapi, orang yang diminyaki. Menurut ucapan Yesus, bukan menurut ucapan kau. Mana ada di data Matius 16 itu Yesus mengucapkan katakan dirinya? Enggak ada loh. Matius 22. Enggak, Mesias itu menurut Yesus apa? Itu kan kalau menurut Mesias versi kau. Kalau menurut versi Yesus apa? Bukan, tunggu dulu Bang. Ketika berbicara mengenai Mesias itu kan artinya orang yang diurapin.
Betul, setuju bukan saya. Tuhan kan? Bukan Tapi Tuhan yang pendapat diurapi. Yesus tentang Mesias itu siapa? Apa pengertian Mesias menurut pendapat Yesus? Mesias itu utusan Tuhan. Salah. Lalu? Nah, makanya perlu sekolah lagi, Bang. Coba ngambil kursus yang paket kilat itu. Di mana di Matius 22 Yesus? Matius 22 Yesus bicara tentang Mesias. Di mana? Oke ya, saya bacain ya. Ya. Ketika orang-orang Farisi, Matius 22 ayat 1. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Anak Daud. Katanya kepadanya, sebentar. Ahli Taurat kan bilang Mesias anak Daud. Terus? Nah, Yesus kan tidak membantah, betul kata Yesus. Katanya kepada mereka, jikalau demikian, bagaimanakah Daud dalam pimpinan Roh menyebut dia, yaitu Mesias, itu tuannya. Jadi ya, Daud ini sudah nabi nih, Daud nih. Ternyata nabi ini masih punya tuan, yaitu namanya Mesias. Ketika ia berkata, Tuhan berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai semua musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu. Nah, menurut pendapat Yesus di ayat ini, bahwa Mesias itu bertahta di sebelah kanan Bapa sebagai raja. Itu arti Mesias. Jadi bukan hanya arti katanya saja. Bang Juma ini kan cuma mengartikan arti kata Mesias, ya artinya diurapi, betul. Tapi kan Mesias ini bukan hanya cukup arti katanya saja. Bahwa Mesias itu dijanjikan Tuhan adalah sosok raja yang akan duduk di tahta Daud, dan tahtanya itu di sebelah kanan Bapa. Tapi tidak bisa. Sebagai king. Nggak bisa Yesus itu duduk di atas tahta Daud, Bang. Nggak bisa dia. Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Pertama, dia keturunan Yoyakim. Keturunan Yoyakim. Ya, kan di Yeremia 30 nomor 36 tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sementara Matius 1 nomor 11. Nah, tunggu. Matius 1 nomor 11, Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Berarti dia nggak bisa jadi raja yang duduk di atas tahta Daud. Gini, betul bahwa memang Tuhan sudah memutuskan bahwa keturunan Yoyakim tidak ada lagi yang menjadi raja. Kenapa? Ya karena memang bangsa Israel saat itu bersundal, berzina. Makanya keturunan dari darah dan daging itu tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan Allah. Makanya semenjak Yoyakim dijatuhkan hukum mati. Sebentar. Kerajaan Daud ini kan sudah gagal kan? Coba kita lihat sekarang di Israel. Mana ada lagi kerajaan Daud? Benderanya aja bendera David. Tapi yang presiden siapa tuh? Benyamin Netanyahu. Itu kan dia kan bukan raja. Makanya kerajaan Daud itu sudah nggak ada lagi. Udah hancur, udah jadi puing-puing. Nah, tapi masalahnya ketika kita berbicara mengenai Mesias, Bang, kita harus mengembalikan kepada yang sudah menunggu Mesias.